Bab 1111 Tuosen. Matahari terbit di pagi hari dan sinar matahari menghilangkan kegelapan. Orang-orang yang bekerja lebih awal menyebabkan kota awan mengalir menjadi hidup. Toko-toko dibuka satu persatu, dan jalan makanan di sisi barat dipenuhi oleh orang-orang yang berteriak. Adonan goreng yang keluar dari minyak mendidih, roti putih yang terungkap di keranjang uap, dan tahu dengan jajanan lainnya membuat jalan ini sangat ramai. Kios Cheng Suisan menjual anggur. Meski hari sudah pagi, anggur keluarga Cheng mereka terasa ringan dan menyegarkan. Meminumnya di pagi hari tidak akan membuat Anda mabuk. Sebaliknya, itu membuat orang merasa segar, jadi itu cukup populer. Cheng Suisan, yang berumur sekitar 50 tahun, berdiri di samping dengan pipa sambil melihat server yang sedang sibuk bekerja. Senyuman muncul di wajahnya yang dipenuhi kerutan. Seorang pria parubaya yang baru saja membeli sebotol anggur mengocoknya sebelum meneguknya. Dia tersenyum pada Pak Tua Cheng dan berkata, "Paman Cheng, arakmu tidak selezat sebelumnya. Apakah Anda melewatkan bahan-bahannya?" Petik 2. Mata Pak Tua Cheng membelalak saat dia mengisap pipa dan mendengus. Omong kosong, anggur keluarga Cheng saya. Sebelum lelaki tua Cheng selesai berbicara, lelaki parubaya itu tertawa. Anggur keluarga Cheng Anda telah diturunkan selama ribuan tahun. Dikatakan bahwa itu bahkan menangkap khayalan dari makhluk abadi. Paman Cheng, Anda mengucapkan kata-kata itu hampir setiap hari. Saya masih harus pergi bekerja, jadi saya tidak punya waktu untuk mendengarkan pidato bertele-tele Anda. Pria parubaya mengambil anggur sambil tersenyum dan pergi. Pak Tua Cheng menarik pipanya dan bergumam, apa yang diketahui bocah kecil. Anggur keluarga Cheng saya memang diminum oleh makhluk angkasa selama lebih dari 60 tahun 1000 tahun yang lalu. Petik 2. Dia masih memiliki beberapa ukiran kayu yang berusia lebih dari 1000 tahun. Ini adalah ukiran dari leluhur generasi pertama keluarga Cheng di Flowing Cloud City dan wajah abadi yang kabur. Ada sebuah legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi di dalam keluarga Cheng mereka. Legenda adalah bahwa keluarga Cheng mereka bukan berasal dari kota awan mengalir, tetapi pindah ke sini saat terjadi bencana badai salju. Desas-desus mengatakan bahwa leluhur mereka hidup dengan makhluk abadi itu selama lebih dari 60 tahun dan bahwa yang abadi adalah dermawan yang membantu mereka pindah ke sini. Leluhur Cheng Daniu hidup sampai usia 137. Bahkan sebelum meninggal, dia masih mengingat yang abadi itu. Cerita ini telah diturunkan dari generasi ke generasi, jadi bagaimana bisa palsu? Pak Tua Cheng menyipitkan matanya dan mengetukkan pipanya ke tanah. Dia tampak sangat bangga. Namun, dia dengan cepat menggosok matanya dan dengan hati-hati melihat ke langit, dan mulutnya melebar. Langit awalnya cerah dan matahari bersinar cerah. Namun, riak besar muncul di langit dan menyapu seluruh langit. Gemuruh bergemuruh menggema, menyebabkan jalanan yang ramai segera menjadi sunyi. Semua orang menatap ke langit, dan kepanikan muncul di mata mereka. Tak lama kemudian, saat riak berlalu, sinar cahaya muncul di langit dan turun seperti meteor. Sinar cahaya ini dengan mudah menembus atmosfer dan berubah menjadi pembudidaya. Abadi. Semua manusia di tanah berseru dan mulai gemetar. Beberapa langsung bersembunyi di dalam rumah mereka dan tidak berani keluar. Jangan ganggu makhluk fana ini. Cepat berkumpul di Laut Iblis. Suara memerintah bergema seperti guntur. Pada saat yang sama, para pembudidaya yang turun tidak berhenti dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Pada saat yang sama, pemandangan yang sama muncul di seluruh planet Suzaku. Perubahan yang mengejutkan ini menyebabkan kerajaan fana menjadi panik. Manusia semua gemetar dan tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, makhluk abadi itu tidak menyakiti siapapun yang fana. Saat mereka muncul, mereka terbang menjauh. Para pembudidaya asli di planet Suzaku secara alami melihat ini, tetapi tidak ada dari mereka yang berani terbang dan bertanya. Bahkan mereka yang berada di tahap formasi jiwa atau transformasi jiwa tidak berani. Salah satu pembudidaya asing yang terbang melintasi langit cukup kuat untuk membuat Anda gemetar. Ada beberapa yang bisa membuatmu hampir pingsan dengan satu tatapan. Bahkan beberapa pembudidaya ascendan di planet Suzaku memandang ke langit dengan kaget. Ekspresi Zhou Wutai suram. Sangat sedikit pembudidaya yang terbang melintasi langit yang bisa dia tangani. Adapun sisanya, hanya aura mereka yang cukup untuk membuatnya terkesiap. Untungnya, meskipun ada banyak kekuatan berbeda di antara para pembudidaya ini, tidak satu pun dari mereka mengganggu pembudidaya asli. Mereka semua menyerbu menuju Laut Iblis. Seluruh langit ditutupi oleh sinar cahaya, dan sesaat kemudian, bayangan raksasa muncul di langit. Matahari di langit tertutup bayangan besar. Saat ini, seluruh planet tertutup bayangan. Bayangan ini adalah istana dari kuil surgawi petir. Mereka tidak turun ke planet Suzaku, mereka hanya mengorbitnya. Bagaimanapun, planet Suzaku setengah terbuang, jadi tidak bisa menahan fluktuasi kuat dari istana.
Tak lama setelah bayangan muncul, peti mati mulai turun. Ada peti mati dengan berbagai ukuran, dan dikelilingi oleh banyak pembudidaya. Saat orang terbang menuju Laut Setan, mereka secara alami melihat patung besar di tanah. Ini adalah patung di Cloud Sky Sect. Seorang kultivator yang arogan dari Alhaven melihat bahwa planet budidaya kecil seperti ini berani membangun patung seperti itu. Dia merasa patung ini tampak familiar, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia mendengus dingin dan akan menghancurkannya saat dia lewat. Namun, saat tangan kanannya hendak turun, suara feminin datang dari belakangnya. Berhenti. Kultivator itu terkejut saat dia melihat ke belakang dan berkata, "Si Zifeng, apa artinya ini?" Wanita yang berbicara adalah Si Zifeng. Dia dengan dingin melihat ke arah pembudidaya yang sombong dan dengan tenang berkata, "Lihat lebih dekat pada siapa patung ini diukir." Dengan itu, dia mengabaikan pembudidaya, lalu dia melihat patung itu dengan tatapan yang rumit dan menghela nafas sebelum terbang pergi. Kultivator yang sombong itu mengerutkan kening dan dengan hati-hati memandangi patung itu. Semakin dia melihatnya, semakin familiar itu terlihat, kemudian matanya terbuka lebar dan dia tersentak. Ini adalah Thunder Celestial Sumu. Meskipun Alhaven telah mencabut hak Wang Lin sebagai Thunder Celestial, pertarungan Wang Lin untuk gelar itu terkenal. Itu bukanlah sesuatu yang akan dilupakan dalam waktu beberapa ratus tahun. Kulit kepala kultivator yang sombong ini mati rasa. Dia tahu bahwa nama Daois Sumu adalah Tuan Iblis, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lupakan. Dia juga merasa bahwa menghancurkan patung seseorang itu tidak ada gunanya, jadi dia berbalik dan segera pergi. Master Flamespark dan rekan-rekannya, bersama dengan orang-orang dari Core Sect, juga memperhatikan ini. Setelah pesanan dikirim, tidak ada orang lain yang berani berpikir untuk menghancurkan patung itu. Mayat Sekte, Alhaven, dan berbagai kekuatan aliansi semuanya berkumpul di planet Suzaku. Mereka semua dengan cepat berkumpul di Laut Iblis berdasarkan informasi yang mereka berikan. Planet Suzaku tidak terlalu besar, jadi mereka dengan cepat bergegas menuju Laut Iblis. Sebenarnya, tidak ada pihak yang mengirim banyak pembudidaya ke planet Suzaku. Total ada sekitar 7.000 pembudidaya. Mereka adalah gelombang pertama yang memeriksa daerah itu. Bagaimanapun, meskipun kredibilitas informasi Wang Lin tinggi, mereka masih harus memverifikasinya. Bahkan lebih banyak pembudidaya mengambang di luar planet Suzaku. Mereka semua berada dalam kelompoknya masing-masing, menunggu kabar dari gelombang pertama. Semua batasan yang menghalangi jalan ke Tanah Dewa Kuno tidak ada apa-apanya di mata para pembudidaya ini. Mereka semua menyerbu dan tiba melewati Chaotic Broken Stars di pintu masuk ke Tanah Dewa Kuno. Raungan ganas keluar dari pintu masuk berbentuk oval ke Tanah Dewa Kuno. Ujian pertama untuk memasuki Tanah Dewa Kuno adalah jurang gelap yang dipenuhi dengan batu-batu besar yang mengapung. Namun, pada saat ini, semua bebatuan runtuh dan sepasang mata ganas menyala. Tempat ini adalah tempat Wang Lin hampir mati dan tempat kodok guntur muncul, dan sekarang dipenuhi dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menunggu dengan diam-diam. Raungan keluar dari oval di Laut Iblis yang menuju ke Tanah Dewa Kuno. Para pembudidaya sekitarnya berhenti sejenak, tetapi mereka tidak berhenti. Mereka semua melangkah ke oval. Ketika pembudidaya pertama muncul, seberkas cahaya merah keluar dari dasar jurang tak berujung. Tepat saat seorang kultivator hendak bergerak, kilatan petir merah keluar dari bawah dan mendarat di atasnya. Tubuh orang ini bergetar dan dia mati rasa sesaat. Tepat pada saat ini, lampu merah menutup. Itu adalah ular piton merah sepanjang hampir 10.000 kaki, dan segera melahap pembudidaya. Tindakan ini merupakan sinyal untuk memulai pembantaian. Banyak binatang buas menyerang dan memulai pertempuran hidup dan mati dengan para pembudidaya yang masuk. Pada saat ini, darah jatuh seperti hujan di jurang ini dan membangkitkan sifat buas dari binatang buas. Saat pertempuran berlanjut, fluktuasi energi asal secara bertahap menyebar ke kedalaman jurang yang bahkan tidak dijelajahi Wang Lin. Dua mata merah darah menatap para pembudidaya di atas. Pada saat yang sama, di dalam lautan darah jauh di dalam Tanah Dewa Kuno, Tuo Shen yang berambut merah sedang duduk di atas pilar. Jarinya meluncur di tanah, membuat suara yang keras. Dia perlahan mengangkat kepalanya mengungkapkan senyuman. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan tanpa ampun menggenggam. Bab 1112 Panggilan Bantuan di Alam Surga Hujan. Dengan genggaman ini, gelombang dilemparkan ke lautan darah. Lautan darah yang mengamuk melepaskan raungan yang menggetarkan surga. Langit merah darah di samping Tuo Shen berputar seolah-olah kekuatan yang kuat akan pecah. Kemudian ruang itu robek. Retakan ini panjangnya lebih dari 100.000 kaki, dan niat membunuh yang tampaknya telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dibiarkan keluar untuk pertama kalinya. Niat membunuh sudah cukup untuk membuat seluruh lautan darah bergetar.
Sebuah tekanan keluar dari celah, dan lautan darah tidak lagi mengamuk, karena tekanan itu mendorongnya menjauh. Semburan cahaya keluar dan bertahan di sekitar retakan. Tuo Sen mengangkat kepalanya, mengungkapkan ekspresi kejam, dan berkata, harta klan kerajaan tombak pembunuh dewa, atas nama Tuo Sen, turunlah. Setelah dia berbicara, raungan keluar dari celah, dan saat petir menyala, seberkas cahaya merah melesat ke arah tangan kanan Tuo Sen. Tuo Sen meraihnya. Lampu merah ini berjuang sejenak dan kemudian berhenti meronta. Itu berubah menjadi tombak merah tua yang panjangnya 1000 kaki. Ada busur petir di sekitarnya, dan itu mengeluarkan aura yang tak terbayangkan. Memegang tombak, Tuo Sen mengungkapkan senyum haus darah dan tanpa ampun melemparkannya. Ada ledakan yang mengguncang surga ketika tombak pembunuh dewa menembus langit dunia merah darah ini. Langit sepertinya akan runtuh. Saat tombak menembus dunia merah darah, itu bergerak lebih cepat dan menembus banyak lokasi di tanah dewa kuno sampai mencapai jurang. Itu terlalu cepat dan mengandung aura yang akan mengejutkan bahkan pembudidaya Nirvana Saterer. Tombak muncul sebagai kilatan merah dan bergerak seperti naga ke arah para pembudidaya yang bertarung melawan binatang buas. Para pembudidaya ini semua gemetar saat tombak pembunuh dewa muncul. Jeritan menyedihkan bergema sebelum mereka sempat bereaksi. Namun, saat lampu merah menyala, semua pembudidaya yang mendekat runtuh menjadi hujan darah, tetapi darah ini tidak tersebar. Semuanya terserap oleh lampu merah. Tidak ada pembudidaya yang bisa menahan tombak pembunuh dewa, dan dalam sekejap, lebih dari setengah dari ribuan pembudidaya yang telah masuk mati. Beberapa yang tersisa diserang oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Hanya sedikit lebih dari 1000 pembudidaya dengan cepat menyebar dalam kepanikan. Tombak pembunuh dewa yang dikelilingi oleh lampu merah tidak mengejar para pembudidaya yang tersebar. Sebaliknya, itu menyerbu ke arah pintu masuk oval dan keluar. Saat itu meninggalkan tanah dewa kuno dan muncul di Laut Setan, seluruh planet bergetar. Aura yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul. Semua energi asal sebelum itu dipaksa kembali seolah-olah dimanapun tombak pembunuh dewa ada, energi asal tidak diizinkan untuk ada. Cahaya merah bersinar terang, dan tombak pembunuh dewa melesat keluar dari lautan iblis. Sinar cahaya merah melesat ke langit dan atmosfer terdistorsi sebelum tombak, memungkinkannya memasuki ruang angkasa tanpa ada perlawanan. Setelah puluhan ribu tahun, senjata klan Dewa Kuno Kerajaan muncul sekali lagi. Kekuatan di luar planet Suzaku semuanya merasakan aura yang menggetarkan surga ini. Tepat ketika mereka akan bertindak, tombak pembunuh dewa mendekati salah satu istana kuil surgawi Guntur Alheaven. Ada kilatan cahaya merah saat tombak pembunuh dewa menembus istana. Istana bergetar dan hancur berkeping-keping. Tombak pembunuh dewa tidak berhenti. Itu menembus semua istana dari Alheaven, menyebabkan mereka runtuh. Bahkan Korsek mengalami pukulan besar. Semua peti mati runtuh satu persatu di depan tombak pembunuh dewa. Bahkan boneka mayat di dalamnya berubah menjadi debu. Pasukan aliansi sangat menderita. Tombak pembunuh dewa melewati kerumunan dan teriakan menyedihkan menggema. Siapapun yang mendekat akan langsung dibunuh. Di antara mereka ada seorang wanita tua penghancur nirvana dari pihak aliansi. Wanita tua ini berpikir dia bisa menghentikan God Slaying Spear ini sejenak dengan tahap awal budidaya Nirvana Saterer dan menggunakan mantra. Namun, tombak pembunuh dewa mengabaikan semua mantra dan langsung menembus dadanya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia melihat ke bawah ke lubang di dadanya. Sesaat kemudian, tubuhnya runtuh dan bahkan jiwa asalnya menghilang. Murid Master Flamespark menyusut. Dia dan sesepuh lainnya terbang keluar. Mayat sekte juga mengirim pembudidaya untuk menyerang tombak pembunuh dewa. Saat para pembudidaya ini hendak menyerang, tombak pembunuh dewa berbalik dan kembali ke planet Suzaku. Itu kembali ke Laut Iblis dan menghilang kembali ke tanah dewa kuno. Suara serak bergema di seluruh planet dan keluar angkasa ketika tombak pembunuh dewa menghilang. Aku menunggu kalian semua. Itu benar-benar sunyi ketika Master Flamespark dan para tetua mengungkapkan ekspresi serius. Beberapa wajah tetua menjadi pucat dan ada sedikit ketidakpercayaan pada mereka. Ini, apa ini? Apa yang dikatakan Wang Lin itu benar. Mata Master Flamespark berbinar. Dia datang karena itu adalah perintah dari orang di Alheaven yang sangat dia hormati. Dia harus datang. Setelah merenung sebentar, Master Flamespark berteriak, semua kultivator, ikuti saya ke planet Suzaku. Dengan itu, dia terbang menuju planet Suzaku. Para tetua dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya mengikutinya. Korsek merenung sebentar dan kemudian suara yang terdengar seperti batu bergesekan bergema. Korsek, keluar. Seluruh mayat sekte pindah. Kawanan pembudidaya dengan peti mati terbang menuju planet Suzaku. 8 orang di depan dikelilingi oleh kabut hitam dan memberikan tekanan yang kuat. Pasukan aliansi merenung sedikit dan tidak mengirim semua pasukan mereka.
Setengah orang yang tersisa dan sisanya mengikuti tetua masing-masing menuju planet Suzaku. Pada saat yang sama, keberadaan di dasar jurang di tanah dewa kuno yang terbangun oleh fluktuasi energi asal perlahan naik. Sosoknya yang kabur secara bertahap terungkap. Sosoknya tidak terlalu besar, hanya setinggi 20 kaki. Itu tampak berbentuk manusia, seperti pria kekar. Tapi yang membuat orang terkesiap adalah leher makhluk ini. Leher ini memiliki 18 cabang yang setebal ular sanca. Seolah-olah itu terdiri dari 18 ular sanca. Ada kepala di setiap cabang. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Sekilas, makhluk ini bukanlah manusia, tapi binatang buas misterius. Legenda tentang binatang buas ini ada, tetapi tidak akurat, dan ini bukan satu-satunya dari jenisnya. Ada roh dari zaman kuno yang disebut Ji, dan itu berbentuk seperti manusia. Alih-alih dilahirkan, itu diciptakan, dan menjadi dewasa setelah 3 hari. Ia menantang surga dan mati dan kepalanya dipenggal. Monster bernama Ji Qiong lahir dari mayatnya. Binatang buas ini lahir dengan satu kepala, dan setiap kali ia melahap dunia, ia akan mendapatkan kepala lain dan mantra baru. Ia berani melawan dunia dan bisa tidur selamanya. Pada saat ini, di dalam Reign Celestial Realm, dibandingkan dengan tanah dewa kuno, segala sesuatu di sini damai selain dari retakan yang muncul di langit dan gemetar konstan dari bumi. Tingkat budidaya kelompok Wang Lin telah benar-benar melampaui apa yang bisa ditahan oleh alam surgawi hujan. Saat mereka masuk, salah satu fragmen runtuh, menciptakan hisapan besar yang menarik fragmen lainnya lebih dekat. Wang Lin berdiri di tempat yang tinggi dan melihat fragmen Reign Celestial Realm yang familiar. Matanya bersinar ketika dia mengingat masa lalu dan secara bertahap menemukan fragmen di mana dia pernah mendengar panggilan untuk meminta bantuan. Ada lusinan orang di sekitarnya, dan mereka semua memandang Wang Lin. Mereka semua harus mengikuti petunjuk Wang Lin dalam misi ini untuk menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Ilahi Burung Vermilion, dan yang terpenting, hanya Wang Lin yang tahu di mana Kaisar Ilahi Naga Azure terperangkap. Tubuh Wang Lin bergerak. Gemuruh menggelegar tercipta saat dia menyerbu ke bawah. Tidak ada yang ragu untuk mengikuti Wang Lin. Tidak mungkin tinggal di sini terlalu lama, atau itu akan menyebabkan alam langit hujan runtuh dalam skala luas. Pada saat itu, lupakan menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure, tidak mungkin menyelamatkan King Lin juga. Karena itu, mereka harus cepat. Semua orang di sini tahu ini. Wang Lin bergerak cepat tetapi tidak menggunakan kecepatan penuhnya. Dia terbang dengan cara yang sangat lembut agar tidak memicu runtuhnya alam langit hujan. Mereka tidak bertemu pembudidaya di sepanjang jalan. Bahkan jika ada pembudidaya datang melalui tungku hujan, begitu mereka melihat situasi di sini dan menyadari betapa tidak stabilnya itu, mereka semua akan memilih untuk pergi dengan ketakutan. Tidak banyak waktu telah berlalu ketika lebih banyak retakan muncul di alam langit hujan. Suara gemuruh bisa terdengar dari jauh dan fragmen lain runtuh. Wang Lin tiba di pecahan di mana dia pernah mendengar teriakan minta tolong. Dia ingat dengan jelas bahwa panggilan bantuan datang dari gunung yang tampak seperti kunci. Setelah mendarat di pecahan itu, perasaan divinenya menyebar dan dia segera menemukan gunung itu sekitar 5.000 km jauhnya. Wang Lin dengan cepat terbang ke arah itu. Dia semakin dekat. Tetua Sekte Dewa Azure Naga di belakang Wang Lin dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka telah menunggu hari ini terlalu lama. Semakin tinggi ekspektasi mereka, semakin mereka takut akan kekecewaan. Pada saat ini, hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran dan bahkan hati dao mereka menjadi tidak stabil. Sesaat kemudian, gunung berbentuk kunci muncul di mata semua orang. Disinilah aku mendengar panggilan untuk meminta bantuan. Wang Lin menunjuk ke depan. Tetua Azure Dragon Divine Sekte menyerbu ke arah gunung. Selamatkan aku, suara yang sangat lemah bergema saat mereka mendekati gunung. Wang Lin segera berhenti, tetapi semua orang di sekitarnya sepertinya belum mendengarnya sama sekali. Mata Wang Lin berbinar dan dia berkata, apakah kalian mendengar panggilan untuk meminta bantuan? Bab 1113. Reign Celestial Realm tertutup kabut, dan debu menutupi langit, membuat seluruh tempat terlihat kabur. Banyak celah spasial muncul dan menyedot sebagian dari debu itu. Ada gemuruh teredam datang dari kejauhan. Debu mulai bergerak seolah-olah ditiup angin. Selain suara-suara ini, seluruh alam surgawi hujan diam. Ketika suara Wang Lin bergema, bahkan sesepuh Sekte Dewa Azure Naga berhenti. Semua orang memandang Wang Lin. Seorang tetua berambut putih dari Sekte Dewa Azure Dragon berkata, Vermilion Bird Divine Emperor, apa yang kamu dengar? Wang Lin mengerutkan kening dan mulai mendengarkan dengan cermat. Panggilan bantuan itu seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup kencang. Jelas tidak ada orang lain selain dia yang bisa mendengar teriakan minta tolong ini.
Si Tunan paling mengerti Wang Lin. Melihat Wang Lin mengerutkan kening, dia dengan tenang berkata, tidak ada suara. Itu mungkin hanya ilusi. Tidak masalah. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tidak menyebutkannya lagi. Para tetua dari Sekte Dewa Azure Dragon saling memandang tetapi tidak berbicara. Mereka langsung melompat ke arah gunung. Semua orang mengikuti mereka. Wang Lin terus mengerutkan kening saat dia menatap gunung yang semakin dekat. Jika bukan karena informasi yang tertinggal di perisai, Wang Lin tidak akan berpikir bahwa Kaisar Ilahi Naga Azure terjebak di sini. Namun, saat dia semakin dekat, kegelisahan di hatinya meningkat untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Tepat pada saat ini, salah satu suara bersemangat dari sesepuh Azure Dragon yang gemetar bergema. Itu Kaisar Ilahi. Lihat sidik jari ini, itu diciptakan oleh mantra Sekte Dewa Azure Dragon, Azure Woodprint. Tetua itu melayang di udara dan melihat dengan penuh semangat ke tempat yang tertutup rumput. Setelah dia berbicara, tetua yang tersisa dari Sekte Dewa Azure Dragon mendekat dan melihat jejak tangan yang tercetak dalam di rumput layu. Buka gunung ini dan selamatkan Kaisar Ilahi. Para tetua menyebar, dan tangan pemimpin-pemimpin membentuk segel yang menyebabkan pecahan itu bergetar. Sejumlah besar energi asal muncul ketika mereka mengungkapkan budidaya nirvana saterer mereka. Di saat yang sama, gambar dari beberapa naga Azure muncul dan mengelilingi gunung. Seolah-olah mereka akan menarik gunung ini dari tanah. Bangkit! Tetua dari Sekte Dewa Azure Dragon berteriak saat gemuruh bergema. Gunung itu bergetar dan sejumlah besar batu berjatuhan. Gelombang debu terlempar ke udara saat raungan naga Azure bergema. Naga-naga yang melilit gunung itu benar-benar mengangkatnya beberapa inci. Para tetua dari Sekte Ilahi Kura-Kura Hitam dan Sekte Ilahi Harimau Putih terbang. Tangan mereka membentuk segel dan jumlah energi asal yang tak terbayangkan muncul. Bayangan Black Tortoises muncul di belakang tetua ini dan pergi ke bawah gunung untuk mengangkatnya lebih tinggi. Para tetua dari Sekte Ilahi Macan Putih mendarat dan menggunakan mantra untuk mengangkat gunung. Gunung itu semakin tinggi dan tinggi, menyebabkan bumi bergetar lebih hebat lagi. Raungan yang teredam bergema di langit. Para tetua dari Vermilion Bird Sect tidak terkecuali. Mereka terbang dan akan menggunakan mantra untuk membantu mengangkat gunung sepenuhnya. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya keemasan datang dari gunung dan langsung menembusnya. Kemudian seberkas cahaya keemasan menembus gunung dan menerangi seluruh area. Dalam sekejap mata, sinar keemasan yang tak terhitung jumlahnya bersinar dari gunung dan membuat gunung itu terlihat seperti matahari. Kunci emas besar muncul di sekitar gunung. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Kunci itu memiliki panjang 100.000 kaki dan ditutupi dengan rune kompleks yang berkedip berulang kali. Tekanan kuat menyebar dari kunci dan para tetua dari 4 sekte ilahi segera didorong mundur. Pada saat ini, Wang Wei dan Hu Juan melihat kunci emas itu dan sangat terkejut. Mereka saling memandang sekali lagi untuk memastikan bahwa mereka tidak melihat kesalahan. Setelah ragu-ragu sebentar, mereka tidak membuang waktu dan dengan cepat mundur. Tanpa mantra, gunung perlahan turun sekali lagi. Kumpulkan semua kekuatan dari 4 sekte ilahi. Tidak perlu menghancurkan gunung ini, naikkan saja 70 kaki. Kunci ini dipasang oleh Kaisar Langit King Lin bukan untuk menyegelku, tapi untuk sesuatu yang lain. Anda tidak boleh membiarkan hal lain melarikan diri. Pada saat ini, teriakan lemah tapi cemas keluar dari bawah gunung. Kali ini bukan hanya Wang Lin yang mendengarnya. Semua orang mendengar teriakan minta tolong ini. Tetua Sekte Dewa Azure Naga gemetar hebat. Salah satu tetua tertua berteriak dengan semangat, Kaisar Ilahi. Ini adalah suara Kaisar Ilahi. Petik 2. Wang Lin kembali menatap Wang Wei dan Hu Juan sebelum menggenggam tangannya. Saya meminta 2 senior untuk membantu. Keduanya merenung sedikit sebelum Wang Wei menghela nafas dan perlahan berkata, formasi ini memang memiliki aura guru. Lupakan. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan awan muncul di bawah kakinya dan membawanya menuju kunci emas. Hu Juan menghela nafas dan mengikuti Wang Wei. Keduanya mendekati kunci emas. Kami hanya bisa membuka kunci ini untuk 1 nafas waktu, jadi kalian semua harus cepat. Saat mereka berbicara, sejumlah besar larangan muncul di sekitar Hu Juan. Pembatasan itu mengeluarkan cahaya hantu yang segera menyerang kunci emas. Wang Wei melambaikan tangan kanannya dan kabut muncul di hadapannya. Kabut terbagi menjadi beberapa bagian yang tak terhitung jumlahnya dan mengelilingi setiap batasan Hu Juan. Pada saat ini, tetua di sekitar 4 sekte ilahi tidak ragu-ragu. Tetua Sekte Dewa Azure Dragon dengan cepat membentuk segel untuk menggunakan mantra mereka. Para tetua dari 3 sekte yang tersisa semuanya mengambil berbagai harta karun. Ini adalah kekuatan 35 tetua Nirvana Saterer. Belum lagi gunung ini, seluruh alam surgawi hujan yang tidak stabil akan runtuh seketika sebelum kekuatan ini. Semuanya sudah disiapkan.
Mereka hanya menunggu saat kunci emas dibuka. Pasangan itu menarik napas dalam-dalam dan duduk di udara. Keduanya membentuk segel dan menunjuk ke kunci emas. Pembatasan yang dikelilingi oleh kabut air secara tak terduga membentuk kunci raksasa. Kunci diisi di kunci emas. Dalam sekejap mata, kunci itu menembus lapisan cahaya keemasan dan masuk ke lubangnya. Cahaya dari kunci emas tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, tidak ada jejak cahaya keemasan yang tersisa. Wang Wei tiba-tiba berteriak, "Cepat, selamatkan dia." Nafas waktu hanya sekejap mata, tetapi untuk monster tua Nirvana Saterer, itu sudah cukup untuk menggunakan mantra. Sinar mantra melesat ke arah gunung dan, dalam sekejap, mulai mengangkat gunung. Saat gunung bergemuruh, itu dinaikkan inci demi inci. Gunung ini dimurnikan oleh Kaisar Langit King Lin, jadi itu tidak biasa. Bahkan tanpa kunci emas, membesarkannya tidaklah mudah. 10 kaki, 20 kaki, 30 kaki. Dalam sekejap mata, gunung itu terangkat setinggi 50 kaki. Semakin banyak dinaikkan, semakin besar tekanannya. Ketika dinaikkan menjadi lebih dari 60 kaki tetapi hanya kurang dari 70 kaki, nafas waktu berlalu. Cahaya keemasan muncul sekali dan kunci raksasa muncul sekali lagi. Kuncinya runtuh dan Wang Wei serta Hu Juan dipaksa mundur oleh lampu. Kunci emas muncul sekali lagi, dan tekanannya meningkat beberapa kali lipat. 35 monster tua Nirvana Saterer berjuang untuk menahan tekanan ini. Pada saat ini, sebuah teriakan datang dari bawah gunung dan seberkas cahaya hijau berusaha keluar. Ada seorang lelaki tua dalam keadaan sangat menyesal dengan pakaian robek di dalam lampu hijau. Meskipun dia dalam keadaan menyesal, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia bergegas keluar. Saat ini, angin bertiup di langit di atas pecahan ini. Awan terbelah dan seseorang muncul. Orang ini mengenakan pakaian putih dan tampak agak tua, tetapi matanya terasa seperti berisi dunia. Saat dia muncul, dia menyebabkan runtuhnya alam surgawi hujan menjadi lebih intens. Sepertinya saya tiba pada waktu yang tepat. Orang tua ini adalah Alsir. Saat dia muncul, dia menyerbu ke arah gunung. Wang Lin tiba-tiba mendongak. Dia merasakan firasat buruk selama ini, tapi dia tidak tahu apakah itu datang dari gunung atau dari luar. Inilah mengapa dia tidak bertindak secara pribadi. Pada saat dia melihat Alsir, mata Wang Lin berbinar. Api memenuhi mata kirinya dan guntur melintas di mata kanannya. Sebuah bola api dan bola guntur muncul di hadapannya dan langsung ditembakkan ke Alsir. Pada saat yang sama, Wang Wei dan Hu Juan menggunakan mantra untuk melawan Alsir. Alsir melambaikan lengan bajunya, menyebabkan gelombang energi asal, dan 3 avatar muncul. Saat mantra Wang Wei dan Hu Juan semakin dekat, salah satu avatar menunjukkan senyuman aneh. Avatar ini membentuk segel dan aura penghancur muncul di tubuhnya, lalu dia tiba-tiba memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Gemuruh menggelegar bergema dan penghancuran diri avatar Alsir segera menyebar. Jika hanya itu tidak akan menjadi masalah, tetapi pada saat ini, 2 avatar lainnya juga menunjukkan senyuman aneh dan juga menghancurkan diri sendiri. Bab 1114. Penghancuran diri dari ketiga avatar tersebut menyebabkan dampak yang tak terbayangkan. Bumi bergetar lebih hebat lagi, dan pecahan tempat semua orang berada mulai runtuh dalam skala yang lebih besar. Runtuhnya fragmen menyebabkan sejumlah besar retakan muncul di tanah. Wang Lin, orang tua ini akan membantumu menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure. Alsir tertawa saat dia menggunakan penghancuran diri dari ketiga avatarnya untuk mendorong Wang Wei dan Hu Juan mundur, membuatnya jadi Wang Lin tidak bisa mendekat. Dia menyerbu langsung ke 35 tetua Nirvana Saterer dan, menggunakan momen di mana mereka tidak bisa terganggu, tiba-tiba dibebankan ke gunung. Di saat yang sama, suara gemuruh terdengar dari gunung. Bahkan dengan tekanan kunci emas, itu tidak terus tenggelam tetapi didorong ke atas 30 kaki lebih. Hasilnya, gunung ini telah terangkat lebih dari 70 kaki, mencapai 100 kaki. Orang tua yang berjuang keluar dari lampu hijau menatap Alsir dengan cahaya aneh di matanya, tapi dia tidak berbicara. Dia segera menyerbu keluar dari bawah gunung. Begitu dia keluar, dia berteriak, "Semua anggota 4 sekte ilahi, gunakan semua mantramu untuk menghancurkan gunung ini." Dengan itu, dia mengangkat tangan kanannya dan membanting tanpa ampun. Naga Azure berukuran lebih dari 100.000 kaki muncul dan mengeluarkan aura kuno. Naga itu membuka mulutnya dan memuntahkan gas hijau ke gunung. 4 tetua sekte ilahi di sekitarnya tidak ragu-ragu untuk menggunakan mantra mereka dan membombardir gunung. Pada saat ini, lebih banyak retakan muncul pada fragmen dan mulai runtuh lebih intens. Retakan spasial lebih banyak muncul seolah-olah mereka akan melahap dunia. Gemuruh itu mengguncang surga. Di bawah serangan Kaisar Ilahi Naga Azure dan pemboman para tetua, sejumlah besar batu jatuh. Bahkan kunci emas menjadi tidak stabil.
Saat ini berlangsung, ekspresi Kaisar Ilahi Naga Azure menjadi lebih buruk. Tepat pada saat ini, tawa datang dari gunung dan retakan muncul dari tengahnya. Alsir keluar dari gunung dan mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang langka. Dia memegang gumpalan darah hitam seukuran kepalan tangan saat dia menyerbu ke langit sambil tertawa. Kunci emas tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan mengikuti Alsir. Itu mendarat di darah hitam di tangannya seolah menyegelnya. Namun, Alsir tidak peduli sama sekali. Saat dia menyerang, dia tanpa ampun membanting ke tanah di bawahnya. Gemuruh menjadi lebih keras dan fragmen yang runtuh-runtuh lebih cepat. Pusaran raksasa muncul di bagian bawah dan memusnahkan semua yang tersedot. Berkat bantingan itu, bukan hanya fragmen ini yang runtuh. Seluruh alam surgawi hujan yang tidak stabil memulai keruntuhan terakhirnya. Suara gemuruh terdengar dari langit dan bumi. Alam surgawi hujan mulai runtuh seperti alam surgawi guntur. Wang Lin, saya harus berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan. Suatu hari nanti, jika kita ditakdirkan, kita akan bertemu lagi. Pada saat itu, lelaki tua ini akan menjadi Dao Surgawi. Alsir tertawa terbahak-bahak dan hendak melarikan diri ketika Azure Dragon Divine Emperor, yang baru saja melarikan diri, menampakkan tatapan dingin. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke atas. Naga Azure di belakangnya membuka mulutnya dan meraung. Kemudian Azure Dragon Divine Emperor menurunkan tangannya dan Azure Dragon menyerbu untuk melahap Alsir. Saat Azure Dragon menyerang, Azure Dragon Divine Emperor memukul dadanya sendiri dengan tangan kanannya dan mengeluarkan darah. Darah berubah menjadi pedang yang memasuki naga Azure. Naga Azure segera tertutup cahaya darah. Itu menyusul Alsir dalam sekejap dan melahapnya. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh langit dan bumi. Naga itu menghilang, dan tubuh Alsir terlempar keluar dan dua segelnya telah dibuka. Darah keluar dari sudut mulutnya saat dia menatap Kaisar Ilahi Naga Azure sambil tersenyum dan berkata dengan suara kuda, kamu layak menjadi Kaisar Ilahi terkuat dari 4 sekte ilahi. Saya senang mengalaminya. Kemudian tubuh Alsir berkedip dan dia dengan cepat melarikan diri. Para tetua Nirvana Saterer di sekitarnya akan mengejar ketika Kaisar Ilahi Naga Azure menggelengkan kepalanya dan berteriak, lepaskan dia. Tingkat kultivasi orang itu terlalu tersembunyi. Jika kita memaksanya ke pojok, jumlah kematian akan terlalu tinggi. Itu tidak layak. Lagi pula, aku sudah terlalu lama terjebak dan aku kehabisan tenaga. Petik 2. Setelah dia berbicara, semua tetua dari 4 sekte ilahi mengangguk setuju. Tatapan Azure Dragon Divine Emperor tertuju pada Wang Lin, dan dia perlahan bertanya, kamu adalah Vermilion Bird yang baru. Wang Lin mengangguk dan menggenggam tangannya. Salam, Kaisar Ilahi Naga Azure. Azure Dragon Divine Emperor dengan hati-hati memandang Wang Lin dan mengangguk setelah sekian lama. 4 sekte ilahi terhubung oleh darah, jadi saya tidak akan mengucapkan terima kasih. Wang Lin mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, benda apa yang diambil Alsir dari bawah gunung itu? Tatapan Azure Dragon Divine Emperor tertuju pada Wang Wei dan Hu Juan. Muridnya menyusut dan dia perlahan berkata, darah Dao Surgawi. Dao Surgawi, darah. Wang Lin tersentak. Saya datang bersama Master Xuan Zong dan mereka sebagai gelombang pertama tepat saat alam surgawi hujan runtuh. Saya awalnya datang untuk warisan harta dan mantra, tetapi saya menemukan banyak hal aneh. Alam surgawi dihancurkan karena hal-hal misterius ini. Saat Azure Dragon Divine Emperor berbicara, area itu mulai runtuh lebih parah. Semua orang dengan cepat terbang ke atas. Gunung kunci ini ditempatkan di sini oleh Kaisar Langit King Lin, dan retakan muncul di atasnya ketika alam surgawi hujan runtuh. Saya dibawa ke sini oleh Guru Xuan Zong untuk masuk bersama. Sebuah kecelakaan terjadi dan saya terjebak di dalam, tidak dapat melarikan diri. Karena keberadaan segel ini, hanya orang khusus yang bisa mendengar teriakan minta tolong. Ketika Azure Dragon Divine Emperor mengatakan ini, dia menatap Wang Lin. Meskipun saya terjebak, saya menemukan gumpalan darah itu di dasar gunung. Itulah yang disegel King Lin. Setelah lama belajar, saya masih belum tahu asal-usulnya. Namun, Heaven's Blade keempat saya turun. Di saat krisis itu, aku melahap darahnya, ada jejak ketakutan di mata Azure Divine Emperor. Hanya satu suap membuatku tidak sadarkan diri, dan ketika aku terbangun, hawar langit keempat telah berlalu. Namun, tidak ada energi asal di bawah segel itu, jadi kultivasi Heaven's Blade keempat saya kosong dan saya masih tidak bisa melarikan diri. Aku hanya bisa perlahan-lahan membuangnya di bawah segel. Petik 2. Saat Wang Lin terbang, dia bertanya, apa itu darah Dao Surgawi? Dia merasa auranya agak familiar. Samar-samar terasa seperti darah berkarat di pedang besi. Itu juga mengandung aura yang mirip dengan kristal yang dia temukan di tengkorak Dewa Kuno Bintang 8 itu. Anda harus bertanya kepada orang-orang Kaisar Langit tentang ini.
Tatapan Azure Dragon Divine Emperor tertuju pada Wang Wei dan Hu Juan. Jadi seperti ini, Wang Wei bergumam, dan dia mengungkapkan ekspresi pahit. Dia selalu menebak alasan mengapa alam surgawi runtuh. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Azure Dragon Divine Emperor, dia sedikit lebih yakin tentang spekulasinya. Di samping, Hu Juan dengan lembut berkata, sekitar 100 tahun sebelum bencana, hujan merah seperti darah yang mengandung kekuatan aneh jatuh dari langit di alam langit hujan. Guru menyebutnya, darah Dao Surgawi. Petik 2. Wang Wei berkata, tidak ada yang tahu apa itu Dao Surgawi, tetapi guru menebak bahwa Dao Surgawi itu adalah makhluk hidup. Sejak zaman alam surgawi kuno, rumor mengatakan bahwa Dao Surgawi sudah mati. Petik 2. Kalau tidak mati, luka parah. Apa yang jatuh ke alam surgawi hujan adalah darah Dao Surgawi. Guru mengumpulkan semua darah dan memurnikannya sampai hanya seukuran kepalan tangan. Selama jangka waktu itu, guru menemukan orang-orang yang melahapnya, tetapi semua yang melahapnya segera berubah menjadi genangan darah dan mati. Setelah itu, tidak ada orang lain yang berani melahapnya. Setelah itu, Wang Wei menatap Kaisar Ilahi Naga Azure dengan tatapan aneh. Hati Wang Lin terkejut saat dia mendengarkan hal-hal yang belum pernah dia dengar sebelumnya dan tersentak. Guru percaya bahwa jika darah Dao Surgawi jatuh ke alam surgawi hujan saya, maka apa yang jatuh di alam surgawi lainnya adalah bagian lain dari Dao Surgawi. Wang Wei menatap Wang Lin dan menjelaskan, ini memang terlalu mengejutkan, tetapi jika Anda memikirkan Dao Surgawi sebagai orang yang terluka parah dan memiliki bagian tubuhnya yang robek sampai-sampai bahkan jiwa asalnya hancur berkeping-keping dan semuanya jatuh, maka Anda mengerti, meskipun saya tidak setuju dengan dari sudut pandang ini, itu hanyalah tebakan dari guru setelah mempelajari darah. Petik 2. Sambil berbicara, semua orang terus terbang ke udara sampai mereka tiba di platform tempat gerbang alam langit hujan berada. Setelah mereka mendarat, Azure Dragon Divine Emperor berkata, kultivator yang mencuri darah Dao Surgawi itu sepertinya memahaminya dengan baik. Namun, dia tidak tahu bahwa saya sudah melahap setengahnya. Alasan ukurannya masih sama adalah karena setengahnya adalah darahku sendiri. Saya ingin melihat bagaimana dia akan berkultivasi dengannya. Petik 2. Azure Dragon Divine Emperor mengungkapkan ekspresi gelap dan senyuman aneh. Ketika semua orang melihat senyuman ini, hati mereka menjadi dingin. Burung Vermilion baru, ikuti aku kembali ke 4 sekte ilahi dan ceritakan padaku apa yang terjadi dengan 4 sekte ilahi. Karena hanya Anda yang datang hari ini, itu berarti 4 kaisar ilahi yang lain telah mati. Suara Azure Dragon Divine Emperor tenang dan tidak ada fluktuasi dalam suasana hatinya. Wang Lin dengan tenang mundur selangkah saat dia mendekati Wang Wei dan Hu Juan. Dia dengan hormat berkata, Senior Kaisar Azure Naga Ilahi, Junior masih memiliki masalah penting untuk ditangani dan tidak dapat kembali ke 4 sekte ilahi dalam waktu dekat. Oh. Azure Dragon Divine Emperor memandangi Wang Lin, dan Wang Lin dengan tenang menoleh ke belakang. Setelah beberapa saat, Kaisar Ilahi Naga Azure mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Dengan itu, dia berbalik dan langsung menuju ke gerbang raksasa Reign Celestial Realm. Para tetua dari 4 sekte ilahi semua mengikuti. Hanya beberapa orang yang melihat ke belakang, tetapi mereka semua pergi tanpa ragu-ragu. Bahkan tetua dari Sekte Dewa Burung Vermilion juga sama. Burung Vermilion baru, ingatlah untuk mengembalikan harta karun suci saat kau kembali. Dari jauh terdengar suara Kaisar Ilahi Naga Azure yang tidak mengandung emosi. Bab 1115. Bahkan ketika semua orang dari 4 sekte ilahi telah pergi, Wang Lin masih diam-diam berdiri di peron. Runtuhnya alam langit hujan bergema di telinganya, tetapi dibandingkan dengan perasaan kompleks di hatinya, suaranya sangat ringan. Menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure adalah cara baginya untuk membayar hutangnya kepada Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Itu memungkinkan 4 sekte ilahi memiliki kultivator yang kuat untuk hidup melalui masa-masa kacau yang akan datang. Selain dari beberapa tetua terpilih, tidak ada seorang pun di Sekte Dewa Burung Vermilion yang benar-benar menganggapnya sebagai Kaisar Ilahi. Mereka hanya melihatnya sebagai junior. Mungkin hati para junior sekte itu lebih tulus. Jika Wang Lin punya cukup waktu, dia akan bisa perlahan-lahan mengubah fenomena ini, tetapi karena ketidaknyamanan yang dirasakan Wang Lin dari Tuo Shen, dia tidak punya waktu. Jika dia menundanya terlalu banyak, itu hanya akan menyakiti Sekte Dewa Burung Vermilion, dan dia akan mengecewakan Kaisar Dewa Burung Vermilion yang lama. Dengan pembebasan Azure Dragon Divine Emperor, bahkan sebelum Azure Dragon Divine Emperor mencoba membunuh Alsir, Wang Lin sudah tahu bahwa Azure Dragon Divine Emperor sangat licik. Dia bukanlah sesuatu yang bisa dipikirkan oleh Wang Lin. Setelah mendengar masalah tentang Dao Surgawi, Wang Lin sangat terkejut. Namun, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kata-kata terakhir yang ditinggalkan oleh Kaisar Ilahi Naga Azure.
Apa yang dia katakan berarti dia sudah melihat pikiran Wang Lin. Dia sama sekali tidak peduli dengan identitas Wang Lin sebagai kaisar ilahi burung vermilion. Jika dia peduli tentang apapun, itu adalah harta karun suci. Harta suci ini dapat ditinggalkan untuk sementara di tangan Anda, tetapi setelah Anda meninggalkan alam surgawi hujan, Anda harus mengembalikannya ke 4 sekte ilahi. Saya khawatir jika bukan karena fakta bahwa ada terlalu banyak penatua dan bahwa dia baru saja melarikan diri, dia tidak akan menunggu saya mengembalikannya. Dia bisa saja mengambilnya di sini. Wang Lin mengungkapkan ekspresi pahit. Sebenarnya, tidak perlu membicarakannya, karena memang begitulah seharusnya. Karena Wang Lin tidak berencana menjadi kaisar ilahi burung vermilion, tidak perlu menyimpan harta karun suci. Sebenarnya, Wang Lin tidak terlalu peduli tentang ini, tetapi dari awal sampai akhir, kaisar ilahi naga Azure tiba-tiba tidak bertanya tentang 3 kaisar ilahi lainnya. Tidak hanya itu, dia berbicara tentang kematian 3 kaisar ilahi seolah-olah itu adalah masalah biasa. Wang Lin merasa sangat kompleks tentang ini. Lupakan fakta bahwa kaisar ilahi burung vermilion telah menderita rasa sakit yang tak terhitung jumlahnya untuk menjaga 4 sekte ilahi tetap hidup. Kaisar ilahi harimau putih telah mati melawan musuh, dan sampai zamannya, keberadaan tubuhnya tidak diketahui. Bagi kaisar ilahi naga Azure, semua ini tampaknya hal biasa, tidak perlu mengetahuinya. Situ Nan menghela nafas saat dia berjalan dan menepuk seharusnya Wang Lin dan berkata, 4 sekte ilahi sialan apa? Begitu King Lin terbangun, kita berempat akan menguasai bintang-bintang dan bersenang-senang. Petik 2. Wang Lin tersenyum pahit dan mengangguk. Wang Wei menghela nafas dan perlahan berkata, guru pernah berkata bahwa darah Dao Surgawi adalah hal yang tidak menyenangkan. Jika orang yang menelannya tidak mati, kepribadian mereka pasti akan sangat berubah. Aku pernah bertemu dengan Kaisar Ilahi Naga Azure sebelumnya, dan dia adalah pria yang lugas. Melihatnya hari ini, kurasa menelan darah itu telah membuat emosinya suram. Petik 2. Meskipun dia cemas dan khawatir karena runtuhnya alam surgawi hujan dan mereka tidak dapat menemukan kuil itu, dia tidak terburu-buru pada Wang Lin. Wang Lin menghela nafas panjang. Dia tahu bahwa dengan kata-kata Kaisar Ilahi Naga Azure, Wang Lin tidak lagi memiliki hubungan dengan 4 sekte ilahi. Jika ada, itu akan menjadi rasa terima kasihnya kepada Kaisar Ilahi burung vermilion tua. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia berlutut di tanah dan melakukan koutou 3 kali menuju gerbang Reign Celestial Realm. Kaisar Ilahi tua, Junior akan mengingat kebaikanmu dan tidak akan berani melupakannya. Jika Sekte Dewa Burung Vermilion menghadapi kesulitan di masa depan, bahkan jika saya mati, saya akan membantu. Wang Lin mengangkat kepalanya, dan sosok Kaisar Ilahi tua muncul. Ekspresinya yang baik dan lelah terukir di hati Wang Lin. Jika tekanannya terlalu besar, jika 4 sekte ilahi tidak memiliki harapan untuk kembali ke kejayaannya, jika surga benar-benar ingin menghancurkan 4 sekte ilahi saya, nah, maka tidak perlu memaksakan diri. Kata-kata terakhir Kaisar Ilahi bergema di telinga Wang Lin. Dia diam-diam berdiri dan menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian melihat ke arah Wang Wei dan Hu Juan dan dengan tenang berkata, Senior, mari kita mencari kuil. Selain Wang Wei, Hu Juan, dan Situ Nan, ada juga mayat perempuan berwarna perak. Dia berdiri di samping Wang Lin dan mengikuti dengan diam-diam. Wang Lin, kamu, bagaimanapun, Hu Juan adalah seorang wanita, dan dia telah mengambil apa yang baru saja terjadi dengan hati. Dia tahu Wang Lin pasti sedang merasa sangat rumit saat ini. Tidak masalah. Wang Lin tersenyum untuk menyembunyikan melankolis di hatinya. Wang Wei mengangguk dan terbang dari peron. Hu Juan memandang Wang Lin sebelum mengikuti Wang Wei. Situ Nan berjalan mendekati Wang Lin dan menepuk pundaknya. Keduanya terbang bersama. Adapun mayat perempuan perak, dia terus mengikuti Wang Lin. Runtuhnya alam surgawi hujan berlanjut, dan di sepanjang jalan, mereka bisa melihat pecahan runtuh. Beberapa fragmen telah benar-benar runtuh dan membentuk pusaran yang menarik puing-puing. Gemuruh bergemuruh bergema, tapi itu tidak mempengaruhi kecepatan mereka. Karena alam surgawi hujan sudah runtuh, tidak perlu menahannya. Mereka bergerak dengan kecepatan penuh dan seperti sambaran petir yang bergerak melintasi langit. Sementara Wang Wei terbang, matanya bersinar dan dia mencari tempat di ingatannya saat dia terbang di antara pecahan yang runtuh. Setelah 15 menit, matanya menyipit. Seharusnya ini tempatnya. Wang Wei menunjuk ke bawah. Wang Lin menunduk, tapi dia terkejut. Meskipun tempat ini sedang runtuh, dia masih samar-samar dapat melihat daratan di bawah sana. Jika memang begitu, Wang Lin tidak akan terkejut, tapi disinilah Zhou Yi telah membakar jiwanya untuk melawan Sun Tai. Reign Celestial Realm runtuh menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa di antaranya tumpang tindih. Kuil itu seharusnya berada dalam fragmen yang tumpang tindih ini. Wang Wei menjelaskan saat tangan kanannya ditekan.
Kabut hijau tiba-tiba muncul dan menyerang. Itu segera menyapu puing-puing di bawah, menciptakan sedikit gemuruh. Fragmen yang tumpang tindih di bawah terungkap. Kelompok itu tidak berhenti dan mendarat di fragmen. Fragmen ini juga runtuh dan mereka bisa merasakannya gemetar. Jika mereka menyebarkan indera ilahi mereka, mereka bisa melihat ujung-ujung fragmen itu hancur berantakan. Jumlah retakan di tanah meningkat dan semakin dalam saat gemetar berlanjut. Tidak banyak waktu. Jika seluruh alam surgawi hujan runtuh, pusaran besar akan terbentuk dan menyedot semuanya. Wang Wei menginjak dengan makanan yang benar dan seluruh bumi di sekitarnya hancur lebur. Sejumlah besar bebatuan tersebar ke segala arah. Semua orang mulai turun melalui fragmen yang hancur, dan yang muncul di hadapan mereka adalah fragmen lain yang tumpang tindih dengan yang sebelumnya. Tempat ini tidak besar dan keruntuhannya belum mempengaruhi tempat ini, jadi getarannya berkurang. Namun, setelah memindai tempat ini dengan akal ilahi, Wang Wei tidak menemukan kuil tersebut. Jelas ada lebih banyak fragmen di bawah. Dia menginjak makanan kanannya sekali lagi dan pecahannya bergemuruh dan mulai runtuh seperti yang sebelumnya. Namun, tepat pada saat ini, ekspresi Wang Wei sangat berubah, dan dia melambaikan lengan bajunya untuk mengajak semua orang dan mundur. Saat mereka mundur, tanah tempat Wang Wei menginjak retak tapi tidak pecah. Segera, retakan itu runtuh dan pusaran besar muncul di bawah. Pusaran itu benar-benar hitam, tetapi semua orang dapat melihat melalui pusaran itu dan melihat bahwa pecahan di bawah telah benar-benar hancur. Namun, ada kuil yang benar-benar hijau yang tidak rusak sama sekali dan mengambang di kehampaan. Kuil hijau ini sangat menarik perhatian dalam kehampaan. Kuil alam langit hujan. Mata Wang Wei menyipit dan dia langsung terbang menuju pusaran. Semua orang mengikuti. Wang Lin menatap tajam ke kuil hijau di dalam pusaran. Hampir dalam sekejap, mereka menyerbu ke pusaran. Wang Lin segera merasakan hisapan kuat datang darinya. Jika sebelumnya, dia akan berada dalam kondisi yang buruk dan membutuhkan bantuan Wang Wei. Namun, nyala api muncul di mata kirinya dan api mengelilingi tubuhnya, memungkinkan dia untuk melepaskan diri dari pusaran, dan dia terbang menuju kuil hijau. Orang-orang yang tersisa semua keluar dari pusaran dan menuju ke kuil hijau. Ada kegembiraan di mata Wang Wei. Dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Kecepatan mengambang kuil hijau secara alami tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan terbang mereka, jadi semua orang segera menyusul. Saat Wang Lin melayang di samping kuil hijau, pikirannya tidak bisa menahan gemetar. Meskipun kuil ini tidak terlalu besar, lampu hijaunya memberikan tekanan yang kuat. King, yang mewah di atas pintu memberikan perasaan tertekan. Wang Wei mengambil langkah dan tiba di depan kuil. Dia mendorong dengan tangan kanannya dan pintu perlahan terbuka. Sebuah lampu hijau keluar dari pintu dan menerangi kehampaan. Seluruh kekosongan diwarnai hijau oleh cahaya ini. Ketika pintu kuil terbuka, Wang Lin segera masuk. Seluruh kuil kosong selain formasi di tanah yang berkedip hijau. Ekspresi Wang Wei menjadi sangat bersemangat saat dia melihat sekeliling sebelum melihat formasi di tanah. Saat Hujuan masuk, dia berdiri di samping formasi dan mulai mempelajarinya. Setelah melihatnya sebentar, ekspresinya berubah. Saya tidak pernah melihat formasi seperti ini. Formasi ini memiliki efek untuk membalikkan jiwa dan membiarkan jiwa Anda meninggalkan tubuh Anda. Petik 2. Wang Lin juga melihat formasi dan perlahan berkata, keluarkan tubuh Kaisar Langit King Lin. Tangan kanan Wang Wei menjangkau kekosongan dan retakan muncul di hadapannya. Tubuh King Lin perlahan terbang. Dia masih tertutup baju besi hitam itu, tapi ada titik merah darah di antara alisnya. Mata King Lin tertutup dan dia tidak bersuara. Bab 1116. Wang Wei dengan hati-hati menempatkan tubuh King Lin di tengah formasi sesuai instruksi Hujuan sebelum melihat Wang Lin. Wang Lin tidak membuang waktu. Dia membuka ruang penyimpanannya. Tubuh King Xuang terbang, diikuti oleh kristal kuning. Hujuan dengan cepat berkata, tempatkan tubuh King Xuang sehingga kepala mereka bersentuhan. Saat dia berbicara, Wang Lin menempatkan tubuh King Xuang di seberang King Lin. Ayah dan anak perempuannya dibariskan dengan kepala menghadap satu sama lain. Tepat pada saat ini, kristal yang terbang bersama tubuh King Xuang sepertinya bergerak dengan sendirinya dan mendarat di antara kepala mereka. Itu melepaskan semburan cahaya hijau dan menyatu dengan cahaya hijau yang berasal dari formasi di tanah. Lampu hijau menerangi seluruh area. Wang Wei dan Hujuan saling memandang dan duduk di samping tubuh King Lin. Wang Lin tidak perlu menunggu mereka memberitahu dia apa yang harus dilakukan. Dengan pemahamannya tentang batasan, dia juga bisa melihat beberapa petunjuk. Kami masih merindukan satu orang. Biarkan Zhou Yi menjadi orangnya karena dia berhubungan dengan King Shuai. Wang Wei menahan kegembiraan di dalam hatinya saat dia mengangkat tangannya dan menggenggam udara. Sebuah celah terbuka ke ruang penyimpanannya dan sinar energi pedang terbang keluar dan menjadi Zhou Yi.
Setelah Zhou Yi muncul, dia menatap King Xuang dengan tatapan lembut. Dia duduk di sebelah King Xuang setelah mendengarkan perintah Wang Wei, tetapi pandangannya tidak pernah meninggalkan King Xuang. Hu Juan menggigit bibir bawahnya dan dengan lembut berkata, "Ayo mulai." Dia sangat gugup karena mereka tidak punya waktu untuk mempelajari formasi ini. Dia tidak yakin apakah mereka bisa berhasil. Wang Lin mengangguk dan kemudian berbalik ke arah Situ Nan dan mayat perempuan perak dan berkata, "Situ, lindungi kami." Ekspresi Situ Nan juga menjadi serius dan dia mengangguk. Yakinlah, mayat perempuan perak tidak membutuhkan perintah Wang Lin. Dia hanya membutuhkan pemikiran dan dia akan tahu perintahnya. Hu Juan membentuk segel dan menunjuk ke formasi. Sinar cahaya mendarat di kristal di tengah dan kemudian lampu hijau menyelimuti semua orang di dalam formasi. Wang Lin telah mengeluarkan kristal untuk Wang Wei dan Hu Juan untuk diperiksa kembali di Sekte Dewa Burung Vermilion, jadi mereka secara alami akrab dengannya. Pada saat yang sama, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke lengan King Xuang. Sebuah luka muncul di lengannya dan, di bawah tekanan energi asal, aliran darah menyembur ke kristal. Ketika Zhou Yi melihat ini, dia tidak tahan. Dia memandang Wang Lin tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, kuil alam surgawi hujan, kristal jiwa asal, dan darah King Xuang semuanya ada di sini. Ketika kristal menyerap darah King Xuang, lampu merah muncul di dalam lampu hijau. Suara gemuruh bergema, dan formasi menunjukkan tanda-tanda aktif. Saat ini, mata Wang Lin menyala, dan tangan kanannya membentuk segel dan nyala api muncul di mata kirinya. Dia menunjuk ke arah King Lin dan berteriak, "Darah harta suci, mundur." Tubuh King Lin bergetar saat darah di antara alisnya mulai bergerak dan segera terbang ke arah Wang Lin. Tanpa segel darah di sana, gas hitam mengelilingi wajah King Lin dan energi iblis mulai tampak seperti orang gila. Namun, formasi hanya bergemuruh tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan King Lin. Saat energi iblis meningkat, tampaknya iblis kuno Tajia akan muncul kembali. Adegan ini menyebabkan ekspresi Wang Wei dan Hu Juan berubah drastis, dan ekspresi Wang Lin menjadi suram. Adapun Zhou Yi, dia benar-benar mengabaikan semua ini dan hanya diam menatap King Xuang. Hu Juan dengan cepat berkata, "Ada yang salah. Kita pasti melewatkan sesuatu." Petik 2. Apa yang kita lewatkan? Pembuluh darah di wajah Wang Wei menonjol, dan kecemasan di hatinya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia memiliki semua ekspektasi ini, tapi semuanya akan gagal. Wajah Hu Juan pucat saat dia melihat energi iblis yang meningkat di sekitar wajah King Lin dan mengungkapkan senyum pahit. Ekspresi Wang Lin suram. Apa yang perlu dilakukan telah dilakukan dan ketiga hal itu ada di sini. Namun, pada saat ini, King Lin tidak akan terbangun. Itu adalah iblis kuno Tajia yang terbangun. Menatap kristal itu, ide dengan cepat terbang melalui kepala Wang Lin. Namun, pada akhirnya, dia masih tidak bisa memikirkan apa yang mereka lewatkan. King Lin, kamu membuat kami datang ke sini untuk menyelamatkanmu. Sekarang kita sudah memiliki segalanya, mengapa masih seperti ini? Wang Lin hampir menggertakkan giginya. Dia sama sekali tidak peduli dengan identitas King Lin. Jika iblis kuno terbangun, mereka semua akan mati di sini. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke harta karun suci. Dia akan mencoba menyegel iblis kuno sekali lagi. Namun, dia tidak memiliki level kultivasi kaisar ilahi yang lama, jadi dia tidak yakin dia bisa menyegel iblis kuno. Menguasai. Apa yang kita lewatkan? Wang Wei berdiri. Dia tampak sengsara dan hampir menjadi gila. Kurang, mungkinkah, darah seseorang bernama Wang? Pada saat ini, suara samar datang dari belakang Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba berbalik. Mayat perempuan perak tiba-tiba berbicara untuk pertama kalinya. Ketika dia melihat Wang Lin melihat ke atas, dia segera menundukkan kepalanya. Setelah dia berbicara, Wang Lin tidak hanya melihat ke atas, bahkan Wang Wei dan Hu Juan pun menoleh. Wang Lin berkata, "Lanjutkan berbicara." Sebelumnya, selir kerajaan bunga, berkata guru bisa masuk ke dalam gua karena nama belakangmu adalah Wang. Wanita dengan ucapan perak itu kasar, seolah dia baru saja belajar berbicara. Seolah petir menyambarnya, Wang Lin berbalik dan menggigit lidahnya untuk menyemprotkan darah ke kristal. Pada saat yang sama, energi iblis di sekitar wajah King Lin mencapai puncaknya. Energi iblis mulai membentuk bayangan, dan iblis kuno Tajia akan segera terbangun. Namun, begitu darah Wang Lin mendarat di kristal, lampu merah dan hijau bersinar terang dan kristal mulai berputar. Kemudian kekuatan isap yang kuat tiba-tiba muncul. Wang Wei dan Hu Juan merasakan energi asal surgawi mereka terkuras. Hanya dalam beberapa saat, mereka menjadi sangat pucat dan lemah. Wang Lin tidak memiliki banyak energi asal surgawi yang tersisa, dan semuanya tersedot. Kristal itu bersinar lebih terang dan langsung menghancurkan bayangan iblis yang terbentuk.
Saat energi asal angkasa memasuki kristal, kekuatan isap tiba-tiba meningkat. Wang Lin hanya merasakan penglihatannya kabur dan segera pingsan. Tidak hanya dia, tetapi Wang Wei, Hu Juan, dan Zhou Yi semuanya sama. Ketika Wang Lin sadar kembali, semua yang ada di hadapannya menyebabkan pupil matanya menyusut. Dia berada di laut hitam dengan ombak yang bergelombang. Bahkan ada angin laut. Kamu sudah bangun. Suara dingin datang dari belakang Wang Lin. Kamu. Wang Lin tiba-tiba melihat sekeliling, dan apa yang dilihatnya membuatnya terkesiap. Di belakangnya melayang seorang wanita dengan pakaian seputih salju. Dia cukup cantik untuk mengguncang jiwa seseorang dan mengeluarkan aura dingin. Hanya berdiri di sampingnya akan membuat Anda merasa kedinginan. Jika itu dia, itu tidak akan mengejutkan Wang Lin sebanyak ini, tapi dia terlalu akrab dengan wanita ini. Dia adalah putri King Lin, dewa surgawi dari alam surgawi hujan, King Xuang. Wang Lin tanpa sadar bertanya, kamu telah hidup kembali. Wanita berbaju putih dengan dingin berkata, untuk sementara. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia melihat sekeliling dan berkata, tempat ini adalah. Wanita berbaju putih itu tenang saat dia melihat ke laut hitam di bawah dan dengan tenang berkata, lautan kesadaran ayahku. Tepat pada saat ini, dua sinar lampu hijau muncul tidak jauh dari mereka. Wang Wei dan Hu Juan muncul dari dua sinar lampu hijau itu. Ketika Hu Juan melihat King Xuang, ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Adik kecil King Xuang. Setelah itu, Wang Wei menatap King Xuang dan juga terkejut. Ada sedikit kelegaan di matanya dan dia berkata, jadi jiwamu tidak menghilang. Kemudian, dengan mantra guru, Anda seharusnya bisa bangun sekali lagi. Petik 2. King Xuang bahkan tidak melihat Wang Wei, tapi dia melihat ke arah Hu Juan dan senyum muncul di wajahnya yang dingin. Dia dengan lembut berkata, kami belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Aku senang kakak bisa selamat dari kehancuran alam surga. Petik 2. Saat dia berbicara, bahkan lebih banyak lampu hijau datang dari kejauhan, dan Zhou Yi segera muncul. Ketika dia muncul, tubuhnya gemetar saat dia melihat King Xuang. Tatapannya dipenuhi dengan kegembiraan dan dia bergumam, Ting Er, Ting Er. King Xuang mengerutkan kening ke arah tatapan Zhou Yi. Wajahnya menjadi dingin dan dia dengan dingin berkata, siapa yang kamu panggil Ting Er? Zhou Yi terkejut dan ekspresinya meredup. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dengan getir. Ting Er sudah pergi. King Xuang mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, saya tidak tahu bagaimana Anda menjadi roh pedang alam surgawi hujan yang baru, tetapi karena Anda adalah roh pedang, saya tidak akan menghapus Anda. Namun, jika kamu terus berbicara omong kosong, aku tidak akan membiarkanmu terus menjadi roh pedang. Petik 2. Tubuh Zhou Yi bergetar seolah pukulan berat telah mendarat di dadanya. Wajahnya menjadi pucat dan kepahitan di wajahnya menjadi semakin kuat. Namun, dia hanya berkata dengan lembut, ya. Dia tahu bahwa Ting Er-nya sudah melupakan segalanya. Saat itu hanyalah jejak jiwa yang terbentuk dari obsesinya, dan itu sudah menghilang. Saat ini, orang di depannya adalah King Xuang, bukan Ting Er-nya. Namun, melihat wajah yang ditemaninya selama 1000 tahun, dia merasakan sakit yang tak terbayangkan muncul, seolah-olah jantungnya terkoyak. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Jenis rasa sakit ini berakar di dalam tubuhnya dan menghabiskan semua kekuatannya. Ini secara bertahap melemahkan dia dan secara bertahap membuatnya tidak dapat menahan rasa sakit. 1000 tahun bersama dan kemudian 1000 tahun menunggu hari dia akan bangun. Dia kurang dari 30 kaki dari King Xuang, tetapi dia merasa seolah-olah dia sangat jauh, bahkan lebih jauh dari jarak antara hidup dan mati. Ada jenis jarak yang bukan hidup dan mati, dan itu harus dilupakan. Wang Lin mengerutkan kening dan hendak berbicara, tetapi Zhou Yi menatap Wang Lin dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan menyalahkan Ting Er, karena dia telah melakukan segalanya dengan sukarela. 2000 tahun yang lalu, dia meninggalkan sekte untuk mencari mayat, yang menyebabkan gurunya jatuh sakit karena marah. 1000 tahun yang lalu, dia sama dan dia membakar jiwanya sendiri. Dia lebih baik mati daripada membiarkan orang lain mencuri Ting Er-nya. Saat ini, dia masih sama. Meskipun Ting Er di belakangnya tidak dikenal, meskipun tidak ada kemungkinan mereka bersama, meskipun ada kesenjangan besar dalam status mereka, dia masih Zhou Yi yang sama seperti 1000 tahun dan 2000 tahun yang lalu. Bab 1117. Kepahitan Zhou Yi mendarat di mata King Xuang, dan untuk beberapa alasan, dia merasakan sakit di hatinya. Namun, dia dengan cepat menekan rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan dan tidak lagi menatap Zhou Yi. Wang Wei menghela nafas saat menyaksikan semua ini. Dia sudah tahu ini akan menjadi seperti ini, tetapi dia tidak tega memberitahu Zhou Yi. Setelah mengenal Zhou Yi selama bertahun-tahun, dia sudah mempercayai semua yang dikatakan Zhou Yi.
Hati Hu Juan lembut dan dia akan berbicara. Namun, tepat pada saat ini, lautan hitam di bawah mulai bergolak dan gelombang berkisar. Energi iblis yang mengerikan memenuhi dunia. Dalam sekejap, energi iblis dalam jumlah tak terbatas berkumpul di depan mereka dan membentuk iblis kuno raksasa. Iblis kuno ini sangat besar, sepertinya dia bisa mendukung dunia. Energi iblis tak berujung mengelilingi tubuhnya dan mengamuk seperti naga yang mengaum marah. Iblis kuno ini adalah Tajia. Matanya merah padam dan ada bekas luka di antara alisnya. Ketika energi iblis memasuki bekas luka itu, ada suara mendesis. Bahkan di dalam lautan kesadaran King Lin, kamu masih akan mati. Saat Tajia meraung marah, tangannya yang besar segera meraih ke arah semua orang. Suara siulan itu mengguncang surga dan energi iblis tak berujung memenuhi area itu. Dari jauh, sepertinya awan hitam turun untuk melahap semua orang. Tepat pada saat ini, laut melonjak sekali lagi dan orang lain terbang keluar. Orang ini adalah pria parubaya, dan dia cukup tampan. Dia memiliki aura surgawi dan memberikan tekanan bahkan tanpa marah. Menguasai. Saat orang ini menerobos ombak, Wang Wei dan Hu Juan segera menjadi bersemangat. Ekspresi King Xuang melembut dan dia dengan hormat berkata, "Ayah. Orang ini adalah Kaisar Langit King Lin." Dia memiliki ekspresi serius saat dia mengangguk pada semua orang dan kemudian melambaikan tangannya. Hembusan angin tiba-tiba muncul, dan itu berubah menjadi badai yang bertabrakan dengan tangan kanan iblis kuno. Gemuruh yang menggetarkan surga bergema dan tangan kanan iblis kuno segera roboh dan didorong ke belakang. Namun, badai yang dibentuk oleh mantra King Lin segera hancur. King Lin, Anda telah melemah ke kondisi seperti itu. Mengapa kamu masih belum menyerah pada iblis ini? Iblis ini akan mengambil tubuh Anda dan melampaui prestise Anda sebelumnya. Apa yang tidak baik tentang kita melakukan fusi? Iblis kuno itu meraung, dan tangan kanannya kembali normal. King Lin bahkan tidak melihat iblis kuno dan malah melihat Wang Lin. Tatapannya sepertinya mengandung semacam hukum yang memungkinkan dia untuk melihat semua rahasia Wang Lin. Di bawah tatapan ini, Wang Lin merasa telanjang dan bahkan tidak bisa berpikir. Tepat pada saat ini, aura familiar muncul dari antara alis Wang Lin, dan perasaan terlihat menghilang. Wang Lin dengan tenang menatap King Lin. Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan saya dan menjadi murid terakhir saya. Mata King Lin berbinar dan dia berubah menjadi sinar lampu hijau. Bahkan sebelum Wang Lin bisa bereaksi, dia telah menyerbu ke tubuh Wang Lin. Dalam sekejap, suara letupan datang dari tubuh Wang Lin, lalu lengannya terentang dan dia melayang ke udara. Rasa sakit dari tubuhnya membuat Wang Lin mengaum. Jiwamu tidak lemah. Suara King Lin berasal dari tubuh Wang Lin. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya tidak dikendalikan olehnya. Dia hanya mengalami ini sekali dalam hidupnya. Saat itulah iblis yang tersebar telah menggunakan tubuhnya untuk berperang. Namun, perasaan ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu bahkan tidak bisa dibandingkan. Perasaan robek yang datang dari dalam tubuhnya membuat Wang Lin merasa seolah-olah dia terus-menerus diregangkan. Hanya kultivasi Anda yang kurang. Suara King Lin bergema sekali lagi. Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke arah Wang Wei. Wang Wei, guru membutuhkan kultivasi Anda. Wang Wei mengangguk. Dia tidak ragu untuk berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang tubuh Wang Lin. Rasa sakitnya meningkat dan Wang Lin tidak bisa menahan raungan sekali lagi. Hu Juan, King Xuang, dan kamu. Tubuh Wang Lin bergetar, tetapi tangan kanannya sangat mantap saat dia menunjuk Zhou Yi terakhir. Kalian semua, bergabunglah. Saat suara King Lin bergema, Hu Juan, King Xuang, dan Zhou Yi tidak ragu-ragu untuk berubah menjadi sinar cahaya dan menyerang tubuh Wang Lin. Pada saat ini, rasa sakit yang luar biasa cukup untuk hampir membuat Wang Lin menjadi gila. Raungannya benar-benar menghancurkan bumi. Aku tidak akan mengambil alih tubuhmu. Saya akan memberi Anda kekuatan, memberi Anda pemahaman saya tentang hukum, dan memberi Anda semua mantra surgawi saya agar Anda mengalami sendiri pertempuran di tingkat Nirvana Void. Ini adalah keberuntungan yang kuberikan padamu karena datang ke sini untuk menyelamatkan orang tua ini. Tubuh King Lin berangsur-angsur menghilang, dan saat itu benar-benar menghilang, kekuatan yang tak terbayangkan meletus dari tubuh Wang Lin. Kekuatan ini cukup kuat untuk membuat langit dan bumi bergetar. Itu kuat untuk meruntuhkan alam semesta. Apa yang bahkan dihitung oleh para pembudidaya Nirvana Saterer. Rasanya seolah-olah hanya satu pikiran sudah cukup untuk menghapusnya dan satu kata sudah cukup untuk membuatnya menyerah di kaki Anda. Perasaan bahwa dia bisa mengendalikan dunia dan bahkan dunia harus menyerah di bawah kakinya dengan cepat tumbuh di hati Wang Lin. Rasa sakit yang hebat terus datang dari tubuhnya, tetapi Wang Lin tidak lagi memperhatikan semuanya. Dia jelas merasakan kekuatan yang bahkan tidak bisa dia bayangkan menjadi miliknya. Pergilah bertempur. Suara kuno sepertinya bergema di benaknya. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap iblis kuno di kejauhan.
Iblis kuno Tajia menatap dengan tercengang pada semua ini, dan ketakutan memenuhi matanya. Dia akhirnya melihat es King Lin, dan secara tak terduga menurunkan daunnya. Langit memiliki dao dan setiap orang mengolah dao mereka sendiri. Seseorang dapat mengajar Tao sendiri kepada banyak orang seolah-olah mereka sedang mengajar dao surga. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menunjuk ke langit dan perlahan berkata, "Bumi." Setelah dia berbicara, lautan kesadaran melonjak dan kekuatan hukum merobek segalanya, termasuk lautan. Dalam sekejap mata, tempat ini menjadi gurun kuning. Ekspresi iblis kuno Tajia berubah sekali lagi. Dia menekan rasa takut di matanya dan meraung saat dia mencakar Wang Lin dengan kedua tangannya. Angin hitam segera muncul dan membentuk angin puyuh di semua sisi yang mengembun ke arah Wang Lin. Pada saat yang sama, iblis kuno Tajia mulai bernyanyi dalam bahasa Ordo kuno. Kemudian tangan kanannya meraih kekosongan dan bilah hitam setinggi 1000 kaki muncul. Dia segera melemparkannya ke Wang Lin. Ekspresi Wang Lin masih tenang saat dia menunjuk ke depan. Angin puyuh hitam yang datang padanya semua berhenti. Bahkan pedang iblis juga melayang tak bergerak di udara. Panggil angin. Wang Lin dengan tenang berbicara dan dunia bergetar. Kabut hitam menghilang dan digantikan oleh angin hitam. Ada bayangan naga di dalam angin hitam, dan bukan 9, tapi 13. 13 naga hitam bergegas keluar dan menyerang iblis kuno Tajia. Momentum tersebut menyebabkan Tajia mundur. 8 bintang di matanya berputar dan dia mulai bernyanyi dalam bahasa Ordo kuno. Ekspresi iblis kuno Tajia sangat serius saat dia meraung, mantra iblis kuno, batas. Tangan kanannya membentuk segel dan melambai, menyebabkan garis hitam muncul di hadapannya. Pada saat ini, garis hitam menjadi batas, dan area di dalam dan di luar seperti dua alam yang berbeda. Tidak ada mantra dari luar alam yang bisa melewati batas ini. Mantra iblis kuno, Heaven Devourer. Setelah menggunakan mantra Boundary, iblis kuno Tajia meraung sekali lagi. Energi iblis membentuk mulut raksasa di belakang Tajia, dan itu menyerbu ke depan, melahap semua yang dilewatinya. Mulut ini sebesar dunia. Seolah-olah itu akan melahap dunia dalam satu gigitan. Namun, semua ini tidak menyebabkan ekspresi Wang Lin berubah sama sekali. 13 naga hitam yang terbang di Tajia saling bertautan dan secara tak terduga berubah menjadi tombak hitam. Tombak ini benar-benar hitam, dan mengeluarkan semburan energi spiritual surgawi dan menembak ke arah Tajia. Saat mantra guru Baifan dikembangkan hingga batasnya, itu bisa diubah menjadi harta karun guru. Setelah guru menciptakan setiap mantranya yang terkenal, dia menghabiskan banyak upaya untuk memurnikan harta menjadi hukum dunia. Sejak saat itu, setiap murid yang dapat mengembangkan mantra hingga batasnya dapat memanggil harta karun untuk meningkatkan kekuatan mantra mereka. Wang Lin tidak memiliki ingatan tentang kata-kata yang muncul di kepalanya, tetapi suara ini milik King Sui. King Sui jelas bermaksud agar segelnya dilepaskan begitu Wang Lin mengembangkan mantra ke puncaknya. Tombak hitam itu segera menyentuh mulutnya, lalu gemuruh-gemuruh surga bergema. Mulut yang melahap surga ditembus dan runtuh menjadi untaian energi iblis yang tak terhitung jumlahnya. Itu bisa melahap dunia, tetapi tidak bisa melahap mantra yang diciptakan Wang Lin dengan kultivasi sementara yang dimilikinya. Lupakan Tajia, bahkan Baifan akan dikejutkan oleh 13 naga. Lagi pula, bahkan Baifan hanya bisa memanggil 11. Setelah memecahkan mantra melahap surga, tombak hitam itu bertabrakan dengan batas, menyebabkan dunia bergetar. Suara berderak datang dari garis hitam dan kemudian roboh. Mantra ini bisa membagi area menjadi dua alam dan menghentikan semua mantra. Tetapi jika tingkat kultivasi seseorang cukup tinggi, tidak ada batasan. Tombak hitam masuk ke tubuh Tajia tetapi tidak menembus. Sebaliknya, itu meledak, menciptakan dampak yang tak terbayangkan yang menyebabkan tubuh iblis kuno Tajia hancur. Energi iblis tak berujung mundur dan mereformasi tubuh Tajia. Namun, ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Dia berbalik untuk melarikan diri. Tapi bagaimana Wang Lin bisa membiarkannya kabur? Dia dengan tenang berjalan ke depan dan perlahan berkata, "Kamu tidak bisa melarikan diri. Semuanya baru saja dimulai. Sekarang biarkan saya mengalami beberapa mantra langkah ketiga yang nyata." Saat Tajia melarikan diri, dia merasa seperti menabrak dinding baja. Dia bisa merasakan bahwa hukum sekitarnya telah menyatu dengan laut untuk membentuk sangkar yang sempurna. Dia memang tidak bisa melarikan diri. Dia tiba-tiba berbalik dan kegilaan memenuhi matanya. Dari 8 bintang iblis kuno di matanya, 3 di antaranya langsung runtuh. Bab 1118 Tanda Dao Iblis Kuno. Iblis kuno menghancurkan bintang. Energi iblis yang kuat melonjak dari mata Tajia saat bintang-bintang hancur. Dalam sekejap mata, energi iblis memenuhi lautan kesadaran King Lin. Energi iblis membentuk pusaran dengan Tajia di tengahnya. Gurun di tanah bergetar dan digerakkan oleh kekuatan isap.
Bahkan pakaian Wang Lin ditarik oleh penyedotan dan dikepakkan oleh angin. Namun, rambut putihnya tidak bergerak sama sekali. Matanya yang tenang dengan dingin menatap iblis kuno Tajia. Wang Lin tidak menghentikan Tajia untuk menghancurkan bintangnya. Qin Lin telah mengumpulkan kekuatan Wang Wei, Hu Juan, King Xua, dan Zhou Yi, bersama dengan kultivasinya sendiri, untuk memberi Wang Lin kesempatan sekali seumur hidup ini. Wang Lin tidak pernah berpikir untuk mendapatkan kekayaan ini. Dia akan selamanya menghargai ini, dan dia perlu berjuang untuk mendapatkan pencerahan. Semakin dia tercerahkan, semakin banyak manfaat yang akan dia peroleh. Kesempatan seperti ini bisa diharapkan tetapi tidak diminta. Itu sangat cepat berlalu. Apa yang akan diperoleh Wang Lin bergantung pada pemahamannya tentang Dao dan keberuntungan. Inilah mengapa dia tidak akan membiarkan pertempuran ini berakhir dengan cepat. Semakin kuat Tajia iblis kuno dan semakin putus asa dia, semakin banyak keuntungan yang didapat Wang Lin dalam pertarungan. Pada saat ini, setelah menghancurkan 3 bintang dan energi iblis memenuhi tubuh Tajia, tubuhnya tiba-tiba menyusut. Namun, saat tubuhnya menyusut, itu menjadi lebih padat dan hampir menjadi korporeal. Aku, Tajia, telah melahap iblis kuno Beilou dan juga 3 iblis kuno dari klan yang sama. Saya menggunakan bayangan iblis saya sebagai primer untuk memperbaiki amarah, kesedihan, iri hati, dan keserakahan saya menjadi mantra yang kuat dari klan iblis kuno saya. Tubuh kuno Tajia melayang dan dikelilingi oleh energi iblis. Energi iblis itu seperti angin menderu yang menyapu dunia. Dao surgawi iblis kuno, 4 jari keinginan. Mata Tajia berbinar dan berisi amarah yang luar biasa. Kemarahan ini dengan cepat berubah menjadi kesedihan yang tak berujung, tetapi segera berubah menjadi iri hati. Dan kemudian berubah menjadi keserakahan yang bisa melahap dunia. Keempat emosi ini dengan cepat melintas di mata iblis kuno Tajia dan menyebabkan tangan kanannya terangkat. Saat tangan kanannya terangkat, 4 untai energi iblis keluar dari matanya dan masuk ke tangannya. Dia kemudian tanpa ampun menunjuk Wang Lin. 4 untai energi iblis menyatu ke dalam jarinya dan membentuk cahaya hitam yang mengejutkan. Itu tidak menembak Wang Lin tetapi berkumpul di ujung jari Tajia. Saat cahaya hitam muncul, seolah-olah itu akan menghancurkan dunia. Bumi bergemuruh dan gurun yang dipanggil Wang Lin menjadi bengkok, seolah-olah akan runtuh. Mata Tajia benar-benar merah saat dia melangkah maju dan tangan kirinya menunjuk ke langit. Dia berteriak, murka langit. Siapapun yang berani memberontak melawan surga akan menderita murka surga. Jari 9 keinginan klan iblis kuno saya menyerap murka ini dan menggunakannya untuk melawan Dao surga. Petik 2. Setelah dia berbicara, gemuruh menggelegar muncul dan gas merah muncul di langit dan mulai berkumpul menuju cahaya hitam. Dalam sekejap mata, gas merah menyatu dengan cahaya hitam dan menyebabkannya meningkat. Dalam sekejap, cahaya hitam ini menutupi sebagian kecil dunia. Langit memiliki kesedihan, dan kesedihan ini adalah keinginan. Serap kesedihan ini untuk menyelesaikan mantra iblis kuno saya. Saat raungan ini bergema, gas biru tak berujung muncul dan dengan cepat terkondensasi menjadi cahaya hitam. Surga iri pada elit. Siapapun yang bisa mencapai surga akan iri oleh surga. Langit itu tamak, serakah untuk semua perubahan di dunia. Itu serakah bagi segala sesuatu di dunia untuk menjadi miliknya sendiri. Aku, iblis kuno Tajia, memerintahkan kemarahan, kesedihan, iri hati, dan keserakahan surgawi untuk menyatu demi 4 jari keinginan klan saya. Saat Tajia meraung, dia maju selangkah. Cahaya hitam di ujung jari ini menutupi dunia dan dia menunjuk ke arah Wang Lin. Dalam sekejap, kekuatan surga muncul di atas Wang Lin dan membentuk 4 badai yang turun dari langit. Mereka langsung tumbuh setinggi langit dan datang dari Wang Lin dari 4 arah yang berbeda. Mantra ini memang tidak biasa. Mata Wang Lin berbinar saat dia melambaikan tangan kanannya dan hujan tiba-tiba muncul di sekitarnya. Hujan ini hampir membentuk sungai yang mengalir. Mereka tidak terlihat besar, tetapi setiap tetes hujan seperti dunianya sendiri. Setiap alam adalah dunia di mana hujan turun seperti air terjun. Tetesan hujan ini mengelilingi Wang Lin dan terus mengembun sementara 4 badai mendekat. Jumlah tetesan hujan berkurang sampai semuanya menyatu menjadi satu tetes hujan. Ini adalah tetesan hujan seperti kristal. Itu sangat jernih dan bersinar terang. Setetes hujan ini adalah batas dari panggil hujan, tapi bukan batas Wang Lin. Sama seperti bagaimana Cold Wind telah melampaui kemampuan Bai Fan dan memanggil 13 naga hitam, tetesan hujan ini terkompresi sekali lagi. Suara letupan sekeras raungan menggelegar menggema dan tetesan hujan mengental sekali lagi. Dengan keras, itu tiba-tiba berubah menjadi uap air yang tak terlihat. Meskipun uap air ini tidak terlihat, seseorang dapat dengan jelas merasakan keberadaannya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan uap air menyebar dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Tampaknya membentuk 4 pedang tajam yang identik yang menyerang badai.
Dalam sekejap mata, pedang itu bertabrakan dengan 4 badai. Kemudian gemuruh-bergemuruh menggema dan keempat badai itu pecah. Pada saat ini, dunia bergetar dan gurun menjadi bengkok hingga runtuh. Laut hitam kembali lagi. Saat Wang Lin melayang di atas laut, tangan kanannya membentuk segel dan menggambar busur. Uap air yang tersisa berkumpul dan membentuk 4 pedang tajam berwarna biru. Ekspresi Wang Lin netral saat tangan kanannya menggenggam, menyebabkan gemuruh, dan keempat pedang itu runtuh dan berubah menjadi 8. Kemudian mereka roboh sekali lagi, dan ini berlanjut sampai ada 128 pedang. Dengan lambaian tangannya, pedang itu terbang ke iblis kuno Tajia. Semua ini terjadi dengan sangat lancar, dan Wang Lin terlihat sangat santai saat melakukannya, tetapi semua ini menyebabkan ketakutan iblis kuno Tajia mencapai batasnya. Dia tidak mengira jari 4 keinginannya bisa dipatahkan begitu saja. Melihat 128 pedang biru menerjangnya, Tajia dengan cepat mundur. Meminjam sisa energi iblis dari 3 bintangnya yang hancur, dia meraung dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Ada sedikit kegilaan di matanya. Saya menggunakan jiwa iblis kuno saya untuk memanggil pola dao iblis kuno. Tangan Tajia bergerak dengan gaya gemetar. Setiap kali dia gemetar, riak hitam akan muncul di sekelilingnya. Dalam sekejap mata, puluhan ribu riak hitam muncul di hadapannya dan menyerang 128 pedang biru. Suara letusan bergema, dan ketika riak tak berujung menyebar, pedang biru mulai bergetar. Pada akhirnya, ketika riak menembus pedang, mereka berbalik dan menembak ke arah Wang Lin. Tajia terus mundur, dan tangannya semakin gemetar. Kegilaan di matanya menjadi lebih intens. Pola dao iblis kuno ini menghabiskan jiwa iblis kunonya. Dia tidak akan menggunakannya kecuali itu adalah pilihan terakhirnya. Mata Wang Lin berbinar saat dia bergerak maju dan melangkah ke riak. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat riak hitam menyebar di atas seluruh lautan. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Di dalam riak, Wang Lin dengan jelas merasakan bahwa riak tersebut menghususkan diri dalam menyerang jiwa asal. Mereka dapat menyebabkan banyak kerusakan pada jiwa asal, dan jika Anda sedikit lemah, jiwa asal Anda akan runtuh. Jika Anda telah mencapai 9 bintang, riak ini mungkin berpengaruh pada saya, tapi sekarang, Wang Lin menggelengkan kepalanya dan melangkah maju, mendarat di tempat 2 riak tumpang tindih. Sama seperti ini, dia berjalan tanpa menghadapi riak apapun. Seolah-olah tubuhnya transparan, dan bahkan jika riak mendekat, itu hanya akan menembusnya. Badan hukum, King Lin mewariskan badan hukum warisan untuk Anda pahami. Tajia dengan cepat mundur, tapi sebelum dia melangkah jauh, Wang Lin mengambil satu langkah dan dengan santai menunjuk dengan tangan kanannya. Berhenti. Dengan ujung jarinya ini, hukum langit turun. Hukum ini tidak terlihat, tapi itu menyebabkan tubuh Tajia berhenti seolah-olah dia dipenjara di udara. Wang Lin mendekat dan tangan kanannya dengan lembut memukul dahi Tajia. Ada ledakan keras dan sejumlah besar energi iblis didorong keluar dari punggung Tajia. Gas hitam yang mengerikan ini terus-menerus dipaksa mundur. Jeritan sengsara menggema dan tubuh Tajia didorong mundur. Namun, hukum di sekitarnya telah menghilang, jadi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak bisa menggunakan energi iblisnya. Bintang yang hancur. Wang Lin mengikuti dari dekat iblis kuno, dan tangan kanannya terus menunjuk ke seluruh tubuh iblis kuno. Energi iblis dalam jumlah tak terbatas didorong keluar dari tubuh iblis kuno. Masih belum menghancurkan bintangmu. Dalam sekejap mata, dia menunjuk ke arah Tajia 7 kali. Setiap kali, Tajia terlempar jauh, tapi Wang Lin segera menyusul dengan satu jari lagi. Setelah melakukan ini 7 kali, sebagian besar energi iblis Tajia telah menghilang dan matanya dipenuhi ketakutan dan keengganan. Pada saat ini, 5 bintang terakhir yang tersisa semuanya runtuh. Wang Lin mengungkapkan senyuman dan kemudian menarik jari kanannya dan melayang kembali seperti awan. Alasan dia begitu santai sebelumnya adalah untuk memaksa iblis kuno menghancurkan semua bintang yang tersisa. Hanya dengan begitu iblis kuno dapat menggunakan serangan terkuatnya untuk membantu Wang Lin mengkonfirmasi daonya. Bintang-bintang di mata Tajia semuanya runtuh dan aura beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya meledak. Dia melolong saat tubuhnya bergerak dan dengan mudah mematahkan mantra penghenti. Anda memaksa saya untuk melakukan ini. Jika iblis ini mati, kamu akan mati bersamaku. Mantra iblis kuno bintang 9, bencana setan awan ungu. Bab 1119 diam-diam. Ketika 5 bintang hancur, energi iblis di dalam iblis kuno Tajia meledak. Dikombinasikan dengan 3 bintang sebelumnya, jumlah energi iblis Tajia telah tumbuh sangat dekat dengan yang dimiliki iblis kuno bintang 9. Saat ini, Tajia sudah kalah dari King Lin. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mendapatkan tubuh King Lin, dan satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian.
Namun, keengganan Tajia membuatnya bahkan jika dia meninggal, dia akan membawa Wang Lin bersamanya. Biarpun dia mati, dia tidak akan menodai klan iblis kuno dan akan menggunakan mantra terkuatnya. Saat ini, Wang Lin bisa mengganggu Tajia dan membunuhnya, tapi dia tidak melakukannya. Apakah itu untuk mengkonfirmasi daonya sendiri atau untuk menghormati Tajia sebagai anggota Ordo Kuno, bahkan dia merasa bersemangat untuk mengantisipasi mantranya. Raungan marah Tajia bergema dan tubuhnya mengembun sekali lagi. Dalam sekejap, tubuhnya seukuran orang normal. Namun, tubuh yang sekarang hampir seluruhnya bersifat korporeal sepertinya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Tubuhnya benar-benar hitam dengan tanduk dan mata merah, memungkinkan iblis kuno Tajia mengeluarkan aura yang menggetarkan surga. Awan ungu. Tajia meraung, dan semua energi iblis di belakangnya tiba-tiba berubah warna. Dalam sekejap mata, setengahnya berubah menjadi ungu dan mengelilingi tubuhnya. Tajia mengangkat tangannya dan jari-jarinya terhubung membentuk berlian. Semua gas ungu di sekitar tubuhnya mengalir ke segel berbentuk berlian yang dibentuk tangannya. Dalam sekejap mata, benda ungu berbentuk berlian muncul di tangannya. Bencana iblis. Tajia meraung, dan pusaran muncul di antara alisnya. Jiwa iblisnya terbang ke objek berbentuk berlian, menyebabkannya bersinar lebih terang. Pergi ke neraka. Tajia menyerbu dan menekan tangannya ke arah Wang Lin. Objek ungu berbentuk berlian terbang menuju Wang Lin. Awalnya, benda berbentuk berlian itu hanya seukuran telapak tangan, tapi saat terbang, benda itu semakin membesar. Pada akhirnya, itu menutupi seluruh langit dan turun ke Wang Lin. Wang Lin perlahan menutup matanya dan merasakan kekuatan di dalam benda berbentuk berlian itu. Dia dengan jelas merasakan objek berbentuk berlian ini menyelimutinya dan benar-benar memisahkannya dari lingkungannya. Pada saat yang sama, objek berbentuk berlian menyusut dengan cepat dan semua ruang di jalurnya runtuh. Itu semakin dekat ke arah Wang Lin. Sayangnya, awan ungu tidak kuat. Wang Lin menggelengkan kepalanya, dan ketika dia membuka matanya, benda berbentuk berlian itu tidak kurang dari 3 inci darinya. Dari kejauhan, tidak mungkin melihat Wang Lin. Hanya benda raksasa, ungu, berbentuk berlian yang terlihat. Seolah-olah hanya perlu sekejap bagi Wang Lin untuk runtuh seperti yang lainnya. Gunung runtuh. Wang Lin dengan lembut berkata, dan sebuah gunung segera muncul. Ada suara gemuruh yang keras dan gunung ini segera menyerbu ke langit. Itu bukan hanya satu. Gunung kedua dan ketiga muncul. Dalam sekejap, 9 gunung yang menjulang tinggi muncul di sekitar Wang Lin, dan objek ungu berbentuk berlian itu segera berhenti menyusut. Di bawah kekuatan pegunungan, tampaknya itu dipaksa kembali. Namun, bencana awan ungu jauh lebih kuat daripada mantra Tajia sebelumnya. Ketika bertabrakan dengan 9 gunung, gunung-gunung itu mulai retak. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia dengan lembut berkata, hancur. Dalam sekejap, ke-9 gunung itu mulai runtuh dan meletus seperti gunung berapi. Letusan itu bertabrakan dengan benda ungu berbentuk berlian, menyebabkan dampak yang mengguncang surga di udara. Saat gunung itu runtuh, Wang Lin perlahan keluar. Dia menatap iblis kuno, yang dipenuhi dengan keputusasaan dan keengganan. Tak satu pun dari ini adalah kekuatanmu sendiri. Hanya pikiran King Lin yang bekerja sama dengan Anda dan dia memberi Anda warisan yang memungkinkan Anda memiliki tingkat kultivasi sementara ini. Jika kami berada di luar dan tidak di lautan kesadaran ini, iblis ini dapat membunuh Anda semudah menghancurkan semut. Saya menolak untuk menyerah. Saya tidak mau menyerah. Ah! Tajia meraung, dan dia merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa rencana King Lin bukanlah untuk menemukan orang yang kuat untuk menyelamatkannya, tetapi untuk menyerap penyelamat ke dalam lautan kesadarannya. Meskipun sebagian besar lautan kesadaran King Lin telah ditempati oleh iblis kuno, itu masih milik King Lin. Dia bisa menyebabkan perubahan apapun yang dia inginkan, tetapi karena invasi iblis kuno, tidak ada perubahan itu yang bisa menyerang iblis kuno. Namun, dia telah menggunakan jiwa orang lain dan tidak ragu-ragu untuk mewariskan daonya. Dia telah memberikan kendali atas lautan kesadaran kepada Wang Lin, yang sama dengan menyerahkan hidup dan matinya kepada orang lain. Akibatnya, lautan kesadaran King Lin bisa berubah saat Wang Lin menghendaki dan mensimulasikan semua hukum dunia. Keadaan ini memungkinkan Wang Lin memiliki kekuatan langkah ketiga. Meskipun, iblis kuno Tajia tahu bahwa ini semua hanya sementara. Bagaimanapun, jiwa berbeda, dan seseorang tidak dapat secara paksa mengendalikan lautan kesadaran orang lain untuk waktu yang lama. Tidak butuh waktu lama bagi Wang Lin untuk melemah. Begitu mereka meninggalkan lautan kesadaran King Lin, Wang Lin akan dipaksa kembali ke tingkat kultivasi aslinya. Namun, apa gunanya mengetahui semua ini? Iblis kuno Tajia tidak akan bisa bertahan lebih lama. King Lin, kamu menang. Tajia mengungkapkan senyuman pahit, tapi itu segera digantikan oleh ekspresi garang. Namun, iblis ini memiliki satu mantra terakhir.
Saya akan menggunakan saat-saat terakhir dalam hidup saya sebagai iblis kuno untuk menampilkan mantra iblis kuno yang paling kuat. Meskipun aku akan mati, aku tidak akan menyesal. Saat iblis kuno Tajia tertawa, dia terbang ke udara. Dia membuka lengannya dan energi iblis mengelilingi tubuhnya. Kemudian tubuhnya meledak di depan mata Wang Lin. Awal, Origin Devil Dao. Suara Tajia turun dari langit dan kemudian tubuhnya roboh. Energi iblis yang pekat menutupi langit, dan dalam sekejap mata, dunia menjadi gelap. Sepasang mata suram muncul di langit yang gelap. Dalam sekejap mata, kegelapan berputar dan pasang mata suram yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tatapan mereka semua tertuju pada Wang Lin. Adegan ini sangat aneh, dan tidak mungkin untuk dijelaskan. Ekspresi Wang Lin berubah untuk pertama kalinya saat dia bertemu dengan tatapan mata itu. Namamu Wang Lin. Suara kuno bergema di seluruh dunia. Saat suara itu berbicara, sepasang mata dipenuhi dengan kebingungan. Mata Wang Lin sangat jernih. Anda mulai berkultivasi pada usia 15 tahun dan sekarang telah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun, namun, Anda adalah roh jahat, dan melangkah di jalan Dao berarti menghancurkan kerabat Anda. Ayah dan ibumu meninggal dan keluargamu hampir dimusnahkan. Meskipun sedikit yang selamat, mereka terus-menerus mengalami bencana. Saat suara itu bergema di langit, matanya tidak lagi dipenuhi dengan kebingungan tetapi rasa sakit yang menyayat hati. Tubuh Wang Lin bergetar ringan, tetapi matanya masih jernih. Orang tuamu mati karenamu. Keluargamu mati karenamu. Saat suara itu menggema, semua mata berubah menjadi merah darah seolah-olah mereka meneteskan darah. Beberapa mata meledak dan darah jatuh. Mata Wang Lin juga menjadi merah dan tubuhnya bergetar. Istri Anda kembali ke surga karena Anda dan putra Anda menjadi pecahan jiwa karena Anda. Tidak ada kerabat dekat Anda yang tersisa. Saat suara itu bergemuruh, sepasang mata di langit runtuh menjadi darah. Mata Wang Lin memerah dan wajahnya sangat pucat. Tubuhnya bergetar saat dia mundur beberapa langkah dan tangan kanannya menyentuh dadanya. Meskipun ini hanya jiwanya, dia bisa dengan jelas merasakan sakit di hatinya. Rasa sakit ini seperti racun yang menyerang pikirannya dan menghancurkan segalanya. Duntian membantumu, tapi dia meninggal. Kaisar ilahi burung vermilion juga membantu Anda, tetapi dia juga mati. Bahkan Zhou Yi berhenti melindungi mayat yang dia cintai setelah bertemu denganmu. Bahkan pasangan awan surgawi akhirnya bisa menyelamatkan King Lin setelah bertemu denganmu. Kekosongan kuno perlahan tiba, dan setiap kata mengandung kekuatan hukum. Saat kata-kata itu sampai di telinga Wang Lin, itu membuat wajahnya semakin pucat. Sudahkah kamu mengatakan cukup, gumam Wang Lin saat dia mundur. Pada waktu normal, jika seseorang mengatakan ini, itu tidak akan mempengaruhinya. Tetapi pada saat ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Wang Lin merasa setiap kata meningkatkan rasa sakitnya, dan rasanya hatinya terkoyak. Kamu, saat suara itu muncul, Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ekspresinya tenang dan menunjukkan rasa dingin yang menakutkan. Aku bertanya apakah kamu sudah cukup banyak bicara. Kata-kata tenang tidak mengandung emosi. Wang Lin bergegas keluar dan tangan kanannya mencakar langit. Mata yang tak terhitung jumlahnya segera runtuh dan sejumlah besar darah jatuh ke tubuh Wang Lin. Saya, Wang Lin, hidup sebagai roh yang gigih. Meskipun saya telah membuat kesalahan, selama saya mengikuti kata hati Dao saya, itu sudah cukup. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke langit sementara suaranya bergema. Mantra surgawi, bintang jatuh. Saat dia berbicara, seberkas cahaya bintang jatuh dari langit, menembus kabut hitam, dan mendarat di laut hitam. Kemudian sinar cahaya bintang muncul dari asalnya yang tidak diketahui dan menembus kabut hitam. Cahaya bintang bahkan melesat keluar dari laut hitam dan langsung menuju kabut hitam. Dalam sekejap mata, cahaya bintang memenuhi dunia. Saat lengan Wang Lin bergerak, cahaya bintang bergerak menuju kabut hitam di langit dan gemuruh bergema. Cahaya bintang berkumpul untuk membentuk dampak tak terlukiskan yang dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Saat ini, tubuh Wang Lin ambruk. Wang Wei, Hu Juan, Zhou Yi, dan King Suang semuanya muncul satu per satu. Akhirnya, King Lin yang melankolis berbaju hijau muncul. Saat lautan kesadaran runtuh, mereka semua jatuh ke dalam kehampaan yang runtuh dan menghilang. Di kuil hijau yang mengambang di kehampaan di alam langit hujan, si Tunan dengan hati-hati menjaga pintu. Dia sesekali melihat semua orang di dalam formasi, dan kecemasan memenuhi hatinya. Mayat perempuan perak itu sama, tapi tatapannya tertuju pada Wang Lin. Tepat pada saat ini, tubuh Wang Lin bergetar dan dia perlahan membuka matanya. Dia diam-diam berdiri, berjalan di samping pintu, dan diam-diam melihat keluar. Bab 1120 Alam Surgawi Hujan Baru. Kekosongan di luar kuil benar-benar gelap dan suara gemuruh yang teredam bisa terdengar.
Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat puing-puing beterbangan melalui kehampaan seolah-olah mereka telah kehilangan rumah. Sebenarnya, mereka memang tidak lagi punya rumah dan hanya bisa mengapung selamanya dalam kehampaan. Di dalam formasi, King Lin membuka matanya yang mengungkapkan berlalunya waktu. Mantan Kaisar Langit ini tampak seperti orang tua meskipun dia memiliki penampilan seperti pria parubaya. Namun, ada bau busuk yang kuat saat dia terbangun. King Xuang juga terbangun. Dia melihat luka di lengan kanannya dan mengerutkan alisnya. Dia kemudian menggerakkan tubuhnya sedikit. Seolah-olah dia telah tertidur terlalu lama dan belum beradaptasi dengan tubuhnya. Wang Wei dan Hu Juan pucat, tapi mereka juga membuka mata. Mata Wang Wei dipenuhi dengan kegembiraan dan dia segera berlutut di tanah. Dia dengan hormat menatap King Lin sambil gemetar. Guru, kamu. Hu Juan, yang bangkit dan menggigit bibir bawahnya, juga dengan gugup memandang King Lin. King Lin sedikit tersenyum saat dia dengan hati-hati melihat pasangan ini yang merupakan muridnya dan dengan lembut berkata, kalian telah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Guru. Tubuh Wang Wei bergetar hebat dan dua aliran air mata mengalir dari matanya. Dia telah menunggu bertahun-tahun hingga King Lin terbangun. Untuk membuat ini terjadi, dia telah tinggal di tanah roh iblis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Semua itu untuk membalas King Lin karena menerima dia sebagai murid. Wang Wei tidak pernah bisa melupakan bahwa dia adalah seorang pemurni Qi kecil yang agak terkenal. Gurunya lah yang telah memberinya kehidupan baru, kesempatan untuk mencapai puncak kultivasi, dan juga kebahagiaan seumur hidup. Saat ini, Zhou Yi membuka matanya dan menatap King Xuang. Ada kepahitan dan kesedihan di matanya, tetapi di atas segalanya ada ketenangan. Senior King Lin, Junior ingin bertanya. Wang Lin menarik pandangannya dan menatap King Lin. Apakah Anda bertanya sebagai junior atau sebagai murid saya? Tatapan tenang King Lin tertuju pada Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung sejenak sebelum menunjuk situ dan dengan hormat berkata, Guru, orang ini adalah teman murid, dan dia terkena racun surgawi. Ekspresi King Lin tenang saat dia melihat situ Nan. Dia perlahan berkata, bakat yang luar biasa. Apakah Anda bersedia menjadikan saya sebagai guru Anda? Petik 2. Meskipun si Tunan sombong, dia tidak setenang Wang Lin saat menghadapi King Lin. Bagaimanapun, dia tidak berpartisipasi dalam menyelamatkan King Lin, jadi dia masih kagum pada King Lin. Dia ragu-ragu sedikit sebelum dengan hormat berkata, murid ini menyapa guru. Saat dia berbicara, si Tunan mendongak dan berkata, tetapi guru, murid tua ini menyukai kebebasan, jadi Anda tidak dapat membatasi saya. Kalimat ini membuat King Lin tertawa. Setelah racun Anda dihilangkan, Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Mengapa saya membatasi kebebasan Anda? Petik 2. Dengan itu, King Lin menggelengkan kepalanya dengan tatapan ramah. Dia berdiri dan meletakkan tangannya di bahu putrinya, King Xuang. Dia dengan lembut berkata, King Xuang, aku akan meminjam energi asal surgawi di tubuhmu. Dengan itu, kekuatan hisap yang kuat datang dari tangan kanan King Lin dan sepotong energi asal langit King Xuang terpecah ke tangan kanan King Lin. Itu tidak banyak energi asal surgawi, hanya 1 perak. Itu sangat kecil sehingga bahkan energi asal surgawi kecil yang dimiliki Wang Lin sebelumnya beberapa kali lebih banyak dari ini. Namun, sepotong energi asal surgawi ini bersinar terang di tangan King Lin. Meskipun cahaya ini tidak terlalu terang, namun menerangi seluruh kuil. Candi yang hijau ini tidak lagi hijau dan seperti matahari. Ekspresi King Lin tenang saat dia perlahan berjalan ke depan dan keluar dari kuil. Dia melayang di kehampaan dan melihat fragmen yang melayang di kejauhan. Dia melihat apa yang dulunya rumahnya dan mengungkapkan ekspresi pahit. Pada saat ini, sebagian besar alam surgawi telah runtuh. Bahkan fragmen yang belum sepenuhnya runtuh telah retak dan sedang dalam proses runtuh. Sepertinya tidak akan lama sebelum Reign Celestial Realm akan menghilang dan menjadi kenangan bagi para pembudidaya. Setelah puluhan ribu tahun berlalu, bahkan ingatan itu akan memudar dan menjadi benar-benar terlupakan. Sambil menghela nafas, King Lin melambaikan cahaya keemasan di tangan kanannya dan cahaya keemasan itu terbang keluar. Cahaya keemasan itu seperti matahari, dan menerangi seluruh kehampaan. Untaian garis emas muncul dari cahaya keemasan ini dan menyilang membentuk jaring yang cepat menyebar. Garis-garis ini adalah hukum dunia, dan cahaya keemasan mengandung vitalitas yang dapat menyehatkan kehidupan. Saat cahaya keemasan dan garis emas menyebar, seluruh alam surgawi hujan diselimuti olehnya. Fragmen yang runtuh berhenti runtuh dan pecahan batu yang melayang berhenti bergerak. Pusaran yang terbentuk karena keruntuhan itu tampaknya menghentikan rotasi abadi mereka dan menjadi tidak bergerak. Reformasi, alam surgawi. Suara King Lin sangat tenang, tapi jelas masuk ke telinga orang-orang yang mengikutinya keluar dari kuil. Wang Wei dan Hu Juan gemetar dan menatap King Lin dengan tatapan hormat.
King Xuang menatap punggung ayahnya tanpa ekspresi apapun. Dari awal ingatannya, ayahnya ini telah menjadi tulang punggung Reign Celestial Realm. Dia tidak pernah punya waktu untuk bermain dengannya, karena dia selalu sibuk dengan hal-hal yang berkaitan dengan alam surgawi atau budidaya. King Xuang masih ingat dengan jelas runtuhnya alam surgawi hujan. Alam surgawi hujan dibangun oleh darah dan keringat ayahnya. Tetapi ketika dia melihat Reign Celestial Realm runtuh, tidak hanya King Xuang tidak sedih, dia juga merasakan sedikit kelegaan. Ini adalah perasaan yang sangat kompleks, dan bahkan dia tidak tahu apa itu. Namun, melihat ayahnya mereformasi alam surgawi hujan, King Xuang merasakan tusukan kesakitan. Zhou Yi diam-diam menatap King Xuang. Ketika dia melihat rasa sakit di wajah King Xuang, hatinya juga bergetar. Ketika King Lin berbicara, jaring emas yang tersebar di Reign Celestial Realm mulai menyusut. Cahaya keemasan sekarang menutupi seluruh dunia, dan pusaran itu semua menghilang tanpa suara. Batu-batu yang hancur mulai berkumpul seolah-olah ada kekuatan di dunia yang menarik mereka bersama. Puing-puing berkumpul di kehampaan dan segera membentuk daratan baru. Seluruh alam surgawi hujan adalah kehampaan kecuali untuk fragmen ini yang mengeluarkan energi spiritual surgawi yang padat. Saat jaring emas dipasang di atas bumi, rumput mulai tumbuh dan air muncul entah dari mana. Fragmen itu bergemuruh dan gunung serta istana megah muncul. Kuil di belakang Wang Lin terbang ke udara dan melayang ke tengah fragmen sebelum mendarat. Mulai sekarang, tempat ini adalah alam surgawi hujan baru. Suara King Lin tenang saat bergema di seluruh dunia. Wang Lin sedang duduk di gunung di alam langit hujan baru dan merasakan energi spiritual surgawi yang mengelilinginya. Adegan King Lin menciptakan garis emas itu diputar ulang di kepalanya. Dia jelas merasakan perubahan hukum dan kekuatan sumber energi asal. Sudah 3 hari sejak Reign Celestial Realm yang baru terbentuk. Situ Nan dibawa ke kuil oleh King Lin. Wang Wei dan Hu Juan telah memilih istana untuk ditempati. Jelas Wang Wei sangat senang. Dia bahagia berarti Hu Juan juga bahagia. Wang Lin iri pada kebahagiaan pasangan ini. Berpikir tentang kebahagiaan, Wang Lin melihat ke kejauhan. Di kejauhan, ada gunung es yang dikelilingi awan langit. King Xuang berada di atas gunung es itu. Kepribadian King Xuang sangat dingin, bahkan terhadap ayahnya, dan dia tidak banyak bicara. Dia hanya berbicara sedikit lebih banyak saat berbicara dengan Hu Juan. Setelah alam surgawi hujan baru terbentuk, King Xuang menggunakan kekuatannya untuk membentuk gunung es dan diam-diam tinggal di sana. Dia tidak mengizinkan siapapun untuk datang. Namun, Wang Lin dengan jelas melihat Zhou Yi duduk di dasar gunung es, menatap sosok kabur di atas. Seolah-olah dia sedang menjaganya, seperti bagaimana dia menjaga mayat selama 2000 tahun. Kebangkitan King Xuang mungkin tidak berarti kebahagiaan bagi kakak Zhou. Wang Lin menarik pandangannya dan melihat ke langit biru. Reign Celestial Realm yang baru tidak memiliki celah spasial dan sangat stabil. Mayat perempuan perak duduk diam di belakangnya. Tatapannya kadang-kadang akan tertuju pada Wang Lin tetapi dengan cepat beralih. Wang Lin telah duduk di sini selama 3 hari. Selain mengingat cahaya keemasan yang digunakan King Lin, dia menghabiskan waktu untuk mengukir pemahaman yang dia alami saat berada di dalam lautan kesadaran King Lin. Tingkat kultivasinya tidak meningkat sama sekali setelah dia meninggalkan lautan kesadaran King Lin. Dia masih dalam tahap awal Nirvana Cleanser. Namun, benih telah terbentuk di tubuhnya. Ini adalah benih untuk langkah ketiga, hukum, dan pengejaran Tao. Ini adalah hadiah yang diberikan King Lin padanya. Saat itu, ketika manik penentang surga diaktifkan, Wang Lin melihat langkah ketiga di belakang pintu, tapi itu hanya melihatnya. King Lin telah membiarkan dia merasakan mantra dari kultivator langkah ketiga, yang sangat berharga bagi Wang Lin. Ini membuat jalannya semakin jelas. Saat dia terus memahami, suara yang sangat lelah bergema di benaknya. Wang Lin, temui aku. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat ke kuil dan bangkit. Dia dengan tenang berjalan menuju kuil, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk masuk. Saat dia memasuki pelipisnya, Wang Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Di depannya duduk seorang lelaki tua yang terlihat agak mirip dengan King Lin. Setelah diperiksa lebih dekat, itu jelas Kaisar Langit King Lin. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terlihat jauh lebih tua. King Lin perlahan berkata, duduk. Wang Lin duduk di seberang King Lin. Ekspresinya tenang.